Rasa sakit membakar meledak di dalam perutku, membuatku terpaku sesaat. Mataku tertuju pada Rio, yang didorong keras oleh Budi. Taring zombie yang busuk menyayat bahu kurus Rio. Darah merah pekat langsung membasahi seragam sekolahnya yang lusuh. Di matanya saat dia menoleh ke arahku, ada ketakutan dan kebingungan. Kata-kata yang tersangkut di tenggorokannya, tak pernah terucap, menusuk hatiku seperti jarum. Paman Budi, yang dulu selalu tersenyum sederhana dan jujur, kini wajahnya hanya penuh keserakahan dan kebencian. Di sampingnya, Adi dari manajemen properti menggenggam tumpukan perbekalan yang dijarah dari rumah kami, matanya yang licik penuh kepuasan. Mereka berdua jelas mengincar apa yang kusembunyikan, memanfaatkan kekacauan kiamat yang akan datang untuk mengorbankan kami demi keuntungan mereka. Raungan zombie semakin dekat. Adi menendangku ke tanah. Lututku membentur beton, sakitnya seperti tulang tergores. Saat pandanganku kabur, kulihat Rio dikelilingi zombie, dan melihat Budi dan Adi berbalik dan lari ke tangga darurat. Pintu besi yang berat tertutup dengan keras, menutup semua suara di luar, hanya menyisakan perjuangan putus asa Rio dan suara mengerikan zombie mencabik-cabiknya, bergema di telingaku. Kebencian melilit hatiku seperti tanaman ivy beracun yang tumbuh cepat. Aku menggunakan seluruh sisa kekuatanku untuk merangkak ke arahnya, tapi cakar zombie merobek bahuku. Saat rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuhku, kegelapan tanpa batas menelan kesadaranku sepenuhnya. Suara yang familiar dan jelas terdengar di telingaku, menarikku keluar dari mimpi buruk itu. Aku langsung membuka mataku. Sinar matahari yang menyilaukan masuk melalui celah tirai, jatuh di wajah Rio. Dia mengenakan seragam sekolah yang bersih, rambutnya lembut dan rapi, matanya penuh kekhawatiran. Dia tidak punya luka sama sekali, juga tidak ada rasa takut sedikit pun. Dia berdiri di depanku, tanpa cedera. Aku meraih pergelangan tangannya. Ujung jariku menyentuh kulitnya yang hangat. Kenyataan itu hampir membuatku menangis. Aku menunduk melihat bahuku. Halus dan sempurna. Tidak ada luka dari cakar yang tajam. Lalu aku melirik kalender di samping tempat tidur. Tanggal 15 Juli yang merah cerah menyilaukan mataku. Aku telah terlahir kembali ke sebelum wabah virus zombie global. 30 hari penuh. Kembali ke hari-hari ketika Rio masih di sampingku, dan topeng munafik Budi dan Adi belum terlepas. Rio merasa sedikit tidak nyaman dengan peganganku, tapi dia tidak melawan. Dia bahkan mengulurkan tangan dan menyentuh dahiku dengan lembut. Khawatir tentangku, aku menarik napas dalam-dalam, menahan emosi yang meluap. Aku melepaskan pegangannya dan mengacak rambutnya. Dengan suara serak, aku menenangkannya, mengatakan aku baru saja mimpi buruk. Lalu aku buru-buru menyuruhnya bersiap ke sekolah. Melihat Rio berbalik dan menghilang ke kamar mandi, aku mengepalkan kedua tanganku. Sakitnya kuku yang menusuk telapak tanganku terus mengingatkanku bahwa ini bukan mimpi, dan kematianku yang kejam di kehidupan lampau itu sangat nyata. Pengkhianatan Budi, sikap menjilat Adi, dan tatapan mata Rio sebelum kematiannya terbakar dalam jiwaku. Kali ini, aku tidak akan membiarkan tragedi terulang. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi Rio, dan akan kubuat dua bajingan itu membayar dengan darah. Dalam perjalanan mengantar Rio ke sekolah, aku menelepon agen properti. Apartemen peninggalan orang tuaku untuk kami ada di tengah kompleks. Saat kiamat tiba, tempat itu akan jadi sarang zombie. Tidak mungkin kami bisa bertahan lama di sana. Yang lebih penting, aku perlu mencairkan semuanya, cepat, menimbun persediaan, dan mengubah suatu tempat menjadi rumah aman. Agen itu berkata dengan kaku, ini lokasinya sangat bagus. Harga pasarnya bisa mencapai Rp300.000. Tapi kalau kamu jual buru-buru, maksimal Rp250.000. Pembayaran penuhnya butuh setidaknya 3 hari untuk masuk ke rekeningmu. Aku langsung bilang ya tanpa berpikir 2 kali. Di masa kiamat, uang hanyalah kertas. Hanya persediaan dan keamanan yang membuat kita tetap hidup. Setelah menutup telepon dengan agen itu, aku juga menghubungi pegadaian. Aku mengemas semua perhiasan dan lukisan peninggalan orang tuaku dan mengirimnya ke sana. Benda-benda yang penuh kenangan itu tidak ada artinya dibandingkan keselamatan Rio. Setelah pagi yang sibuk, aku mengumpulkan Rp350.000 tunai. Cukup untuk memulai persiapan awal. Sore harinya, aku langsung menuju pasar bahan bangunan. Aku tahu persis apa yang aku inginkan. Ruang peralatan terbengkalai kuno di parkir bawah tanah Nebula. Di kehidupan lampau, aku tidak sengaja menemukannya. Luasnya sekitar 9 meter persegi. Tersembunyi di sudut terjauh parkiran, terhalang oleh barang rongsokan. Hampir tidak ada yang menyadarinya. Lagi pula, dinding ruang peralatan itu terbuat dari beton bertulang. Sempurna untuk menahan beban dan meredam suara. Dengan sedikit usaha, itu akan menjadi basis bertahan hidup yang sempurna. Aku menunjuk daftar itu dan memesan 10 pelat baja tebal kepada bos. 20 kantong semen, 10 kantong pasir, plus bor beton, mesin las, terpal, dan bahan peredam suara semuanya. Semakin banyak persediaan,
semakin baik. Antarkan ke parkir bawah tanah Nebula kami besok pagi. Aku akan tunjukkan tempatnya langsung di lokasi. Pemilik toko itu melihat seorang gadis muda membeli semua barang ini dan dia nyaris melongo. Tapi uang tetaplah uang. Jadi dia tidak bertanya apa-apa. Dia mengangguk dengan bersemangat. Dia bahkan menawarkan untuk mengirim seseorang untuk memasang semuanya. Aku menolak mentah-mentah. Semakin sedikit orang yang tahu tentang rencanaku, semakin aman. Budi dan Adi tinggal di kompleks ini. Adi bekerja di manajemen properti. Dia tahu setiap sudut kompleks. Aku harus ekstra hati-hati. Setelah membeli bahan bangunan, aku pergi dari supermarket besar ke pasar grosir, menimbun barang dengan gila-gilaan. Di sana, aku membeli 50 kantong biskuit padat, makanan kaleng, daging dan sayuran yang dikemas vakum. Semuanya memenuhi satu truk sampai penuh. Plus air minum, tisu toilet, perlengkapan mandi, dan segala macam obat-obatan sehari-hari. Apapun yang bisa kupikirkan, kutimbun sebanyak yang aku bisa. Tidak ada yang kulewatkan. Menjelang malam, perlengkapan akhirnya sampai ke parkir bawah tanah Nebula. Aku menemukan sudut terpencil untuk menumpuknya sementara. Lalu aku mulai membersihkan ruang peralatan utama. Tempat itu penuh dengan pipa dan motor bekas, debunya tebal sampai menutupi mata kaki. Aku memakai masker dan sarung tangan, dan membuang barang rongsokan itu sedikit demi sedikit. Aku basah kuyup oleh keringat. Lenganku sakit sekali, sampai tidak bisa diangkat. Tapi setiap kali aku memikirkan Rio, aku merasa kekuatanku kembali mengalir. Saat membersihkan salah satu sudut, tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Aku membersihkan rongsokan itu, dan melihat itu adalah kristal emas gelap sebesar kepalan tangan. Ia memancarkan cahaya redup, tembus pandang, dan hangat saat disentuh. Jelas, itu bukan batu biasa. Aku penasaran, jadi aku mengambilnya. Saat itu berada di tanganku, kristal itu tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Ia meresap ke dalam kulitku melalui garis telapak tangan. Aku terkesiap. Secara naluriah, aku mencoba membuangnya, tetapi kristal itu sudah hilang. Sebagai gantinya, ada perasaan menggeliat aneh di perutku. Rasanya seperti ada sesuatu yang berakar dan tumbuh di dalam diriku. Tiba-tiba, getaran halus melintas di pikiranku, lalu kesadaran samar membanjir, memberitahuku bahwa ruang kantong simbiotik telah aktif. Itu mengikat inangnya, Ayu. Beberapa saat kemudian, ia mengonfirmasi pengikatan berhasil. Aku berdiri di sana, tercengang. Tanganku menyentuh perutku. Tidak ada tonjolan, tapi aku bisa merasakan kehadiran ruang simbiotik dengan jelas. Rasanya seperti organ dimensi lain yang menempel di perutku, tapi elastis, dengan denyut yang lemah. Lama-lama ia menyelaras dengan detak jantungku. Ruang simbiotik kemudian menyampaikan fungsi intinya. Ia bisa melahap, menyimpan, menyediakan cairan nutrisi, dan mencerna. Fungsi mutasi akan terbuka secara bertahap seiring pertumbuhannya. Aturan simbiosis, ia perlu diberi kristal zombie agar tetap aktif. Jika tidak diberi makan, ia akan memicu efek samping. Inang dan ruang terikat sehidup semati. Mereka tidak bisa dipisahkan. Kristal zombie. Hatiku mencelos. Kamu hanya bisa mendapatkannya setelah kiamat terjadi, dengan membunuh zombie. Dengan kata lain, ruang ini adalah aset terbesarku sekaligus dan belenggu yang menggantung di kepalaku. Ini akan memaksaku untuk menghadapi monster pemakan manusia itu. Aku mencoba fokus memasukkan pipa bekas di sampingku ke dalam ruang. Detik berikutnya, pipa itu hilang seketika, dan aku bisa melihat dengan jelas benda itu tersimpan di dalam ruang kantong simbiotik, melayang dengan tenang. Aku mencoba mengeluarkannya lagi. Pipa itu langsung muncul kembali di tanganku. Kemampuan luar biasa ini membuatku sangat gembira. Dengan ruang ini, masalah menyimpan persediaan jadi terpecahkan sepenuhnya, dan aku bisa membawanya kemana-mana, lebih praktis daripada wadah penyimpanan apapun. Aku langsung bekerja. Aku memasukkan persediaan yang menumpuk ke dalam ruang satu persatu. Melihat lahan parkir yang kosong, aku merasa sedikit lega. Malam itu, aku tidur di ruang peralatan utama, dan mulai merenovasinya. Aku menggunakan bor palu untuk membuat lubang di dinding. Setelah memasang pelat baja, aku memperkuatnya dengan semen. Aku memasang 3 lapis terpal anti air di lantai untuk mencegah kelembapan. Aku melapisi dinding dengan peredam suara untuk meredam kebisingan. Di pintu masuk, aku membuat pintu pelat baja tersembunyi, dan menumpuk barang bekas di luar untuk menyamarkannya. Dari luar, tampak tidak berbeda dari ruang peralatan terbengkalai kuno yang asli. Aku bekerja sampai larut malam. Aku bersandar di sudut dinding untuk beristirahat. Tiba-tiba, ada rasa lapar yang menusuk samar di perutku. Itu bukan rasa laparku sendiri. Itu adalah ruang simbiotik yang menuntut. Ruang itu mengingatkanku bahwa energinya rendah. Aku harus memberinya kristal sesegera mungkin. Kalau tidak, itu akan memicu efek samping ringan. Aku mengerutkan kening. Belum ada zombie, jadi tentu saja tidak ada kristal. Aku harus menahannya dulu. Aku akan mencari solusi setelah kiamat terjadi. Selama sekitar 20 hari ke depan,
Aku bekerja keras melawan waktu untuk bersiap. Setiap pagi, setelah mengantar Rio ke sekolah, aku segera fokus menimbun persediaan dan meningkatkan pangkalan. Di ruang peralatan utama, aku memasang baterai surya dan lampu LED. Aku membuat alat penyaring air sederhana. Digabungkan dengan air minum di ruang, itu menjadi perlindungan ganda. Aku mendapatkan kapak api, parang, dan busur silang sebagai senjata. Aku juga mengunduh video bela diri dari internet. Setiap hari, aku melatih lenganku dengan keras mengikuti video itu. Ototku terbentuk, refleksku juga jadi jauh lebih cepat. Benar saja, Budi datang mencariku. Dia membawa keranjang buah. Senyum khasnya yang sederhana terpampang di wajahnya. Dia mengetuk pintuku. Matanya menyapu perbekalan yang masih ada di ruang tamu. Keserakahan berkilat di matanya. Tapi dia cepat menyembunyikannya, berpura-pura khawatir. Dia berceloteh tentang menjadi pamanku dan mengurus aku dan Rio. Aku mencibir dalam hati, tapi memasang wajah datar. Aku bilang aku berencana menjual rumah dan pindah. Budi berpura-pura terkejut. Dia berlagak memuji lokasinya. Sayang sekali kalau dijual. Dia bahkan menawarkan pinjaman uang, berpura-pura jadi orang baik. Tapi sebenarnya, dia sedang mencari tahu niat asliku. Aku menjawabnya dengan dingin, aku sudah menandatangani kontrak dengan agen properti. Jadi, tidak perlu merepotkannya, dan kemudian kutunjukkan padanya. Budi ditolak, wajahnya menggelap. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Sebelum pergi, dia pura-pura menyampaikan beberapa kata kepedulian, tapi jelas terlihat muslihat di matanya. Aku memperhatikan punggungnya saat dia pergi. Aku menggenggam parang di tanganku erat-erat. Aku tahu dia mulai mengujiku. Begitu kiamat tiba, dia akan menyerang tanpa ragu. Selain Budi, Adi juga pernah datang. Mengenakan seragam manajemen properti, dia mengaku sedang memeriksa peralatan pemadam kebakaran. Dia mondar-mandir di sekitar gedungku beberapa kali. Dia bahkan sengaja melirik ke arah parkir bawah tanah Nebula. Aku mengawasinya dari balik tirai, tahu betul. Budi pasti sudah memengaruhinya. Dia datang untuk mengintai rencanaku. 14 Agustus, sehari sebelum kiamat. Aku pergi ke sekolah untuk menjemput Rio. Aku membawanya langsung ke ruang peralatan utama, di parkir bawah tanah Nebula. Rio menatap ruangan sempit itu, bingung. Aku memegang tangannya dan berkata serius, sesuatu yang mengerikan akan terjadi besok. Banyak orang akan berubah menjadi monster pemakan daging. Tempat ini adalah rumah aman. Kita akan tinggal di sini sampai badai berlalu. Rio masih kecil, tapi dia sangat pengertian. Dia tidak bertanya-tanya, hanya mengangguk. Aku mengambil beberapa perbekalan dari ruang simbiotik. Aku membentangkan kasur dan menyiapkan camilan dan air. Dan aku meletakkan senjata dalam jangkauan tangan. Malam itu, aku memeluk Rio dan berbaring di kasur. Aku tidak memejamkan mata semalaman. Rasa lapar dari ruang simbiotik di perutku semakin kuat. Kram ringan terus datang dan pergi. Pengingat terus-menerus akan krisis yang akan datang. Pada pukul 3 pagi tanggal 15 Agustus, jeritan melengking menembus malam. Lalu, terdengar teriakan kacau dan suara benda berat berjatuhan. Kiamat datang tepat sesuai jadwal. Rio tersentak bangun, gemetar seluruh tubuh, memegang erat lenganku. Aku menutup mulutnya, memberi isyarat agar dia diam, lalu merangkak ke pintu, dan mengintip melalui celahnya. Tempat parkir dalam kekacauan. Beberapa zombie berlumuran darah. Dengan gerakan kaku mengejar dan menggigit orang-orang yang panik. Mereka dulunya warga kompleks ini. Tapi sekarang mereka jadi monster tanpa akal. Bau busuk merembes dari celah, membuatku ingin muntah. Kram di perutku tiba-tiba semakin parah, lebih hebat dari sebelumnya, bagaikan ribuan jarum menusuk isi perutku. Peringatan darurat ruang simbiotik, energi sangat rendah, dan efek samping sedang telah terpicu. Vitalitasku terkuras cepat, dan aku harus segera memberi makan kristal ruang. Aku meringkuk kesakitan, keringat dingin langsung membasahi pakaianku. Aku mulai berhalusinasi. Bayangan Rio dikelilingi zombie, muncul lagi, teriakannya dan raungan zombie memenuhi telingaku. Rio menenangkanku, wajahnya penuh kepanikan, ingin membantu tapi tak tahu caranya. Aku menggeretakkan gigi dan mendorongnya, meraih parang di sampingku, dan menyuruhnya tetap di sini dan jangan keluar. Apapun yang kamu dengar, jangan buka pintunya. Aku harus pergi membunuh zombie untuk kristal, kalau tidak, bukan hanya aku yang mati, tapi Rio tanpa perlindunganku juga akan celaka. Perlahan membuka pintu tersembunyi, aku merunduk dan menyelinap ke dalam kegelapan. Zombie masih berkeliaran di tempat parkir. Penglihatan mereka tampak buruk, dan mereka lebih mengandalkan suara dan bau untuk bernavigasi. Aku menahan napas, meringankan langkah, dan merayap mendekati zombie terdekat. Itu zombie pria setengah baya, wajahnya pucat keabu-abuan, darah di sudut mulutnya, dan lengannya terpelintir membentuk sudut tak wajar. Aku mencengkeram parang, dan saat dia berbalik, aku mengayunkan keras ke kepalanya, dan bilahnya membelah tulang dengan suara berderit. Zombie itu berhenti sesaat, lalu perlahan roboh ke tanah. Detik berikutnya,
Kristal putih seukuran butir beras melayang keluar dari kepalanya. Ia memancarkan cahaya redup. Aku segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kristal itu baru saja menyentuh ujung jariku saat ruang simbiotik menyedotnya masuk. Aku memberi satu kristal tingkat D ke ruang simbiotik. Aktivitas ruang simbiotik sedikit meningkat. Gejala efek sampingnya sedikit mereda. Benar saja, kram di perutku sedikit mereda. Aku menghela napas lega. Aku langsung terjun ke perburuan berikutnya. 1, 2, 3. Dengan mengandalkan kemampuan bertarung yang kuperoleh susah payah, dan pengetahuanku tentang zombie, aku meliuk di area parkir, cepat dan lincah. Setiap ayunan parangku mendarat tepat di kepala zombie. Aku tidak membuang energi ekstra, tapi zombie semakin banyak berdatangan. Saat aku lengah, kuku zombie menggores lenganku. Beberapa goresan berdarah langsung muncul. Rasa sakit itu menyadarkanku kembali. Aku berbalik dan menebas zombie itu. Aku mengambil kristal itu. Setelah memberikannya ke ruang simbiotik, aku segera bersembunyi di balik pilar untuk mengatur napas. Luka di lenganku terasa panas menyengat. Aku baru saja hendak mengambil torniket dari ruang simbiotik ketika cairan hangat tiba-tiba naik dari perutku dan membanjiri mulutku. Itu adalah cairan nutrisi dari ruang simbiotik. Aku menelannya secara naluriah. Lalu luka di lenganku mulai sembuh di depan mataku. Bekas luka berdarah yang mengerikan itu segera memudar menjadi garis merah tipis. Cairan nutrisi, dioleskan, mempercepat penyembuhan luka. Diminum, bisa menggantikan makanan. Efisiensi sekresinya saat ini rendah. Penyebabnya adalah kristal yang tidak mencukupi. Kejutan ini membuatku terpana sekaligus gembira. Cairan nutrisi ini benar-benar penyelamat di masa kiamat. Pembantaian itu berlangsung lebih dari 1 jam. Total aku membunuh 15 zombie. Dan aku mendapat 15 kristal tingkat rendah. Rasa lapar di perutku hilang sama sekali. Ruang simbiotik menjadi sedikit lebih aktif. Aku bahkan bisa samar-samar merasakannya menggeliat. Seperti merasa puas, aku tidak berani berlama-lama. Saat hari masih gelap, aku menyelinap kembali ke ruang peralatan utama. Rio segera menghampiri. Melihat bekas merah tipis di lenganku, matanya langsung memerah. Wajahnya penuh kepedihan. Aku mengelus kepalanya, meyakinkannya bahwa lukaku tidak apa-apa. Lalu aku bilang kepadanya, aku punya rahasia yang mau kubagikan. Aku menceritakan semua tentang ruang kantong simbiotikku, sampai detail terkecil, termasuk aturan dan fungsi ruang simbiotik, dan bagaimana aku baru saja membunuh zombie dan mengumpulkan kristal. Rio terpukau. Dia butuh waktu cukup lama untuk sadar. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh perutku dengan lembut. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Aku mengangguk. Aku memusatkan pikiranku. Aku mengambil kristal dari ruang simbiotik. Aku meletakkannya di tangannya, supaya dia bisa merasakannya sendiri. Rio memegang kristal itu dengan hati-hati. Matanya berbinar penuh takjub, tidak ada sedikit pun rasa takut. Dia bahkan menawarkan diri untuk membantuku berburu zombie. Aku langsung menolak. Zaman kiamat ini terlalu berbahaya. Aku bilang, cara terbaik membantuku adalah tetap aman. Rio menunduk, bergumam pelan, bahwa dia tidak ingin aku mengambil risiko sendirian. Hatiku hangat. Aku memeluknya dan berjanji kalau nanti dia sudah lebih besar, akan kuajak dia bertarung di sisiku. Untuk sekarang, kita tetap di sini, sampai keadaan mereda. Beberapa hari berikutnya, setiap malam larut, aku keluar berburu zombie, mengambil kristal, dan memberi makan ruang simbiotik. Kapasitas ruang simbiotik berangsur bertambah seiring aku memberinya makan. Luasnya bertambah dari sekitar 9 meter persegi menjadi sekitar 18 meter persegi. Ruang simbiotik kini menghasilkan cairan nutrisi jauh lebih banyak, yang membuat peluangku bertahan hidup jauh lebih besar. Tapi tindakanku menarik perhatian Budi dan Adi. Mereka berada di parkir bawah tanah Nebula, tempat mereka mendirikan markas sementara. Mereka sudah mengumpulkan sekitar belasan warga dari lingkungan sekitar. Mereka mengandalkan kunci-kunci Adi dan stok kecil yang disembunyikan Budi. Untuk sementara, mereka berhasil bertahan. Malam itu, setelah selesai berburu zombie, aku sedang kembali ke ruang peralatan utama. Tiba-tiba, aku mendengar Budi dan Adi berbicara di dekat situ. Budi terdengar gelisah, yakin aku ada di dekatnya. Dia juga bilang aku pergi setiap malam dan selalu pulang tanpa luka. Jadi pasti aku menyembunyikan sesuatu yang berharga. Namun, Adi sangat yakin. Dia sudah memeriksa kamera parkiran, dan meski sebagian besar rusak, dia sempat melihatku masuk ke ruang peralatan terbengkalai kuno itu. Dia yakin aku menyimpan semua perlengkapan dan barang berharga di dalam ruangan itu. Suara Budi penuh keserakahan. Dia bilang mereka akan mencariku besok, dan mereka berencana menangkap Rio untuk dijadikan umpan. Aku bersembunyi di balik pilar. Kuku-kuku tanganku menekan telapak tangan sampai memutih. Aku nyaris tidak bisa menahan kebencianku. Beraninya mereka mengincar Rio, mereka menggali kubur mereka sendiri. Kembali di ruang peralatan utama, aku menceritakan semuanya pada Rio. Rio gemetar ketakutan, tapi dia memaksakan diri untuk tetap tenang. Dia bilang kita punya ruang simbiotik dan senjata,
jadi kita tidak perlu takut. Aku mengangguk. Aku sudah punya rencana. Karena mereka ingin merampokku, aku akan memasang jebakan untuk mereka dan membuat mereka membayar. Keesokan paginya, aku sengaja meninggalkan jejak di pintu ruang peralatan utama, setengah botol air. Lalu aku mengajak Rio dan bersembunyi di ruang simbiotik. Aku hanya menyisakan sedikit kesadaran di luar. Tak lama kemudian, Budi dan Adi datang dengan beberapa anak buah dan menemukan tempat itu. Adi langsung melihat setengah botol air itu. Dia menyeringai, dugaannya benar. Budi segera menyuruh anak buahnya menyingkirkan barang-barang itu, menyingkap pintu baja di baliknya, dan memerintahkan mereka untuk mendobrak pintu itu. Beberapa orang bersama-sama mendorong pintu itu. Pintu baja yang kokoh itu tidak bergeming. Adi yang kehilangan kesabaran bilang akan ambil alat pemotong, dan pergi sementara dengan beberapa anak buahnya. Memanfaatkan celah ini, aku keluar dari ruang simbiotik dan memasang jebakan di dekat pintu. Aku mengambil tanaman mutan yang kutemukan sebelumnya saat berburu zombie dan meremasnya. Aku mengoleskan getahnya ke pintu baja. Getah tanaman mutan ini memiliki efek mati rasa yang kuat. Begitu mengenai kulit, membuat seluruh tubuh kaku. Mereka tidak bisa menggerakkan otot sedikit pun. Setelah jebakan terpasang, aku kembali ke ruang simbiotik. Rio menggenggam tanganku erat. Dia berbisik menanyakan apakah jebakan itu akan berhasil, dan aku menepuk tangannya untuk menenangkannya. Lalu aku mengawasi keluar, dengan mata dingin. Tak lama, Adi kembali dengan alat pemotong. Dia mengoperasikannya sendiri. Alat pemotong itu berbunyi nyaring. Segera muncul retakan di pintu baja. Saat itu juga, tangannya tanpa sengaja menyentuh getah tanaman mutan di pintu. Adi mengerutkan kening, merasakan tangannya kesemutan. Lalu rasa kebas menjalar ke seluruh tubuhnya. Alat pemotong itu jatuh ke tanah dengan bunyi berantakan. Dia jatuh kaku ke tanah, tidak bisa menggerakkan otot sedikit pun. Budi tersentak. Dia bergegas menolongnya bangun, tapi tersandung tubuh kaku Adi. Kekacauan langsung terjadi. Anak buah yang lain ikut panik dan mundur. Aku memanfaatkan kesempatan itu dan keluar dari ruang simbiotik bersama Rio. Aku mencengkeram parangku dan menyerbu ke depan. Budi kaget dan marah besar. Dia mengambil pipa baja dari tanah dan mengayunkannya ke arahku. Aku menghindar ke samping. Aku mengayunkan parangku ke lengannya. Bilahnya tepat sasaran. Darah langsung menyembur. Budi menjerit dan ambruk. Anak buah yang tersisa ketakutan setengah mati dan melarikan diri. Aku tidak mengejar mereka, sebaliknya, aku mendekati Adi. Dia kaku membeku, matanya membelalak ketakutan, tapi dia bahkan tidak bisa bicara. Tiba-tiba, ruang simbiotik memberi peringatan. Getah tanaman mutan terdeteksi. Sekarang ia bisa melahap target dan mencernanya. Item acak dihasilkan, tapi ia memperingatkan, mencerna makhluk hidup berisiko tak diketahui. Bisa memicu efek samping spasial. Aku ragu, melahap Adi punya risiko, tapi itu akan mengakhiri ancaman selamanya. Lagi pula, aku bisa dapat item layak dicoba. Aku memusatkan pikiranku. Aku membuat ruang simbiotik melahap Adi. Tubuh Adi langsung terbungkus kekuatan tak terlihat dan perlahan lenyap di udara. Lalu, perutku mual hebat, lebih kuat dari apapun yang pernah kurasakan saat mencerna. Kram itu menyerang lagi. Halusinasi kacau melintas di depan mataku. Wajah Adi, wajah zombie, wajah Rio, semua kusut menjadi satu. Telingaku dipenuhi suara kacau. Rio berlutut di sampingku, memelukku erat, memanggilku panik. Aku mengeratkan gigi dan memaksakan diri tetap berdiri. Sekitar 10 menit kemudian, rasa mual dan kram itu berangsur mereda. Sebuah pil ungu tua melayang keluar dari ruang simbiotik dan mendarat di tanganku. Ruang simbiotik mengumumkan, makhluk hidup tercerna. Sebuah pil kelumpuhan dihasilkan secara acak dari manusia itu. Saat diminum, bisa membuat target mengalami kelumpuhan parah. Itu berlangsung selama 1 jam. Aktivitas spasial meningkat sedikit. Fungsi baru terbuka. Penghalang pertahanan yang lemah membutuhkan kristal untuk dipertahankan. Aku menghela napas lega. Aku menyimpan pil kelumpuhan di ruang simbiotik. Akhirnya, aku menatap Budi yang tergeletak di tanah. Budi memegangi lengannya yang berdarah. Matanya penuh keputusasaan dan perlawanan. Saat dia melihatku menatapnya, dia berlutut dan memohon. Dia bilang kita keluarga. Dia memohon agar kubiarkan dia hidup. Aku tertawa dingin. Di kehidupan lampau, dia mendorong Rio ke arah zombie. Saat dia menjarah perbekalan kami, dia tidak pernah menganggap kami keluarga saat itu. Aku berjalan semakin dekat. Aku berjongkok dan mencengkeram dagunya, memaksanya menatap mataku. Aku bilang, apa yang dia utang pada kami, akan dia bayar hari ini. Budi ketakutan setengah mati. Dia meronta putus asa dan memohon ampun. Aku tidak luluh. Aku menyayat kakinya dengan pisauku, agar dia tidak bisa kabur. Lalu aku menyeretnya ke tengah area parkir. Aku melepas torniket di lengannya. Aroma darah dengan cepat menarik zombie di sekitar. Teriakan Budi semakin lama semakin jauh,
sampai akhirnya tertelan oleh raungan zombie. Aku berdiri di sana menyaksikan kekacauan. Aku tidak merasakan apapun, hanya ketenangan setelah balas dendam. Dendam dari kehidupan lampau akhirnya terbalaskan. Rio mendekat dan memeluk pinggangku dengan lembut. Dia bilang semuanya sudah selesai. Aku berbalik dan memeluknya. Air mata yang kutahan akhirnya tumpah. Dengan Budi dan Adi tidak menghalangi lagi, Rio dan aku akhirnya bisa bersantai di ruang peralatan utama. Pada hari-hari berikutnya, aku pergi setiap hari untuk berburu zombie, bukan hanya untuk mendapatkan kristal agar aktivitas spasial tetap terjaga, tetapi juga untuk mencari kristal tingkat tinggi untuk membuka lebih banyak fungsi ruang simbiotik, agar lebih memastikan kelangsungan hidup kami. Saat aku membunuh semakin banyak zombie, aku bertemu zombie tingkat tinggi yang lebih cepat dan lebih kuat dari zombie biasa dan kulitnya lebih keras, membuat mereka sulit dikalahkan, tapi setelah membunuh mereka, aku bisa mendapatkan kristal tingkat menengah biru muda atau bahkan kristal tingkat tinggi biru tua, yang sangat membantu peningkatan spasial, dan hari itu, aku ada di lantai B2 parkiran, dan bertemu zombie tingkat tinggi yang tingginya lebih dari 6 kaki. Dengan tubuhnya ditutupi cangkang hitam yang keras. Dia sangat kuat, satu pukulannya bisa membuat penyok dinding beton, dan aku melawannya cukup lama. Sementara cakarnya mencakar tubuhku di beberapa tempat. Aku hanya bisa mengandalkan cairan nutrisi ruang simbiotik untuk sekedar menjaga kekuatanku. Membuatnya sangat berat, tapi saat aku hampir kehabisan tenaga, aku tiba-tiba ingat fungsi penghalang pertahanan yang sudah dibuka ruang simbiotik. Jadi aku langsung memusatkan pikiranku dan menggunakan 3 kristal tingkat tinggi untuk mengaktifkan penghalang pertahanan saat iluminasi emas pucat menyelimutiku. Tinju zombie itu menghantam cahaya dengan dentuman keras dan terpental ke belakang, jadi aku memanfaatkan momen itu, dan saat zombie itu mundur terhuyung-huyung, aku mengayunkan pedangku keras ke kepalanya, dan pedang itu menembus cangkang kerasnya masuk dalam ketengkoraknya, sehingga zombie itu terdiam, lalu perlahan roboh ke tanah. Sementara kristal tingkat tinggi biru tua melayang keluar dari kepalanya dan langsung diserap oleh ruang simbiotik, membuat suara sistem mengumumkan satu kristal tingkat tinggi telah diserap. Saat aktivitas spasial melonjak, kekuatan penghalang pertahanan meningkat dan fungsi konversi kristal baru terbuka, yang bisa mengubah kristal tingkat rendah menjadi kristal tingkat menengah dengan rasio 3:1, membuatku menghela napas lega sambil bersandar di dinding untuk beristirahat. Cairan nutrisi ruang simbiotik mengalir deras, perlahan menyembuhkan lukaku, dan dengan penghalang pertahanan serta konversi kristal, peluangku bertahan dari kiamat jadi semakin besar. Kembali di ruang peralatan utama, Rio melihat lukaku. Dia sangat sedih, air matanya mengalir deras di pipinya. Dia bilang jangan pergi ke tempat berbahaya seperti itu lagi. Aku mengelus kepalanya. Aku mengambil kristal tingkat tinggi itu, mengubahnya menjadi kristal tingkat menengah, lalu menunjukkannya padanya. Aku bilang ruang simbiotik semakin kuat lagi. Kita akan lebih aman mulai sekarang. Aku meyakinkannya. Rio mengangguk. Dia memberiku biskuit kompres. Dia bilang aku harus segera pulihkan tenagaku. Hari-hari berlalu. Sudah 60 hari sejak kiamat terjadi. Aku dan Rio baik-baik saja di ruang peralatan utama. Ruang simbiotik penuh dengan perbekalan dan kristal. Penghalang pertahanan juga semakin kuat. Tapi dunia di luar semakin kacau. Jumlah zombie terus bertambah. Sesekali, kami masih bisa mendengar ledakan dan tembakan dari kejauhan, pertanda keadaan semakin memburuk. Suatu pagi, aku hendak keluar untuk berburu zombie. Tiba-tiba, aku mendengar gelombang akustik aneh di luar. Suaranya rendah dan dalam, tapi suaranya menembus dinding, membuat seluruh area parkir bergetar sedikit. Lalu, zombie-zombie yang berkeliaran tiba-tiba berhenti total. Kilatan kejam di mata mereka perlahan memudar. Yang tersisa, hanya kebingungan dan kesakitan. Ruang simbiotik memberi peringatan bahwa gelombang akustik spesial terdeteksi. Aktivitas zombie menurun. Pemulihan kesadaran awal. Aku bingung. Apakah ada yang sedang memusnahkan zombie? Saat itu juga, di kejauhan, kudengar klakson mobil dan siaran, memberitahu para penyintas bahwa tim penyelamat pemerintah menggunakan gelombang harmonik untuk memurnikan virus zombie, membangkitkan kesadaran manusia pada yang terinfeksi, dan memberitahu semua orang untuk tetap di tempat aman, dan jangan keluar rumah. Tim penyelamat akan memeriksa semua orang satu persatu. Tolong. Tim penyelamat datang. Aku dan Rio bertukar pandang, dan kami berdua melihat kejutan dan kegembiraan di mata masing-masing. Akhirnya kita selamat. Aku segera menuntun Rio keluar dari ruang peralatan utama, dan menuju ke arah siaran. Sepanjang jalan, aku melihat banyak zombie menggeliat kesakitan. Sebagian bahkan perlahan berubah kembali menjadi manusia. Meski lemah,
mereka tidak lagi agresif. Kami sampai di pintu masuk tempat parkir. Aku melihat beberapa truk militer terparkir di sana. Para tentara dengan pakaian pelindung sedang membantu orang-orang terinfeksi yang telah sadar kembali. Melihat kami, seorang tentara segera menghampiri, dengan senyum ramah di wajahnya, menanyakan apakah kami baik-baik saja. Setelah memastikan kami adalah penyintas, dia membawa kami naik ke truk. Ada beberapa penyintas lain di dalam truk. Setiap wajah menunjukkan kelegaan karena selamat. Truk itu perlahan menjauh dari lingkungan tersebut, menuju ke zona aman oasis. Sinar matahari menembus jendela, hangat dan terang. Rio meletakkan kepalanya di bahuku, dan perlahan-lahan tertidur. Aku menatap wajah tidurnya yang tenang, dan menyentuh perutku. Ruang simbiotik bergetar pelan, seolah-olah ia ikut merasakan perasaan ini denganku. Kiamat belum sepenuhnya berakhir. Mungkin masih ada lebih banyak tantangan di depan. Tapi aku tidak lagi takut karena aku punya Rio, ruang simbiotik, dan harapan untuk hidup kembali. Di luar jendela, cahaya pagi masih redup, menerangi jalan di depan. Kehidupan baru kami baru saja dimulai. Kami naik truk militer sekitar 2 jam. Akhirnya kami sampai di zona aman oasis. Zona aman oasis dibangun di kawasan industri terbengkalai. Dikelilingi dinding pembatas baja setinggi sekitar 3 meter. Para prajurit berjaga di pintu masuk. Semua yang keluar masuk diperiksa secara ketat. Keamanannya sangat ketat. Setelah turun, kami diantar ke area pendaftaran. Para prajurit mendaftarkan nama dan usia kami satu persatu. Kondisi fisik. Mereka juga melakukan tes virus pada kami. Setelah memastikan kami tidak terinfeksi, mereka menempatkan kami di hunian sementara. Sebuah kamar kecil sekitar 9 meter persegi, ada 2 ranjang susun, sebuah meja dan 2 kursi. Sederhana, tapi dibandingkan dengan ruang peralatan utama di parkir bawah tanah Nebula, ini sudah jauh lebih baik. Rio menyentuh alas tidur yang empuk. Senyum yang sudah lama tak muncul merekah di wajahnya. Dia bilang akhirnya kami punya tempat tinggal yang layak. Aku mengangguk dan tersenyum. Aku mengeluarkan beberapa kebutuhan sehari-hari dari ruang simbiotik untuk menata kamar sedikit. Meskipun zona aman oasis membagikan perlengkapan, jumlahnya terbatas, dan kualitasnya juga buruk. Barang kami sendiri lebih menenangkan. Selama beberapa hari berikutnya, Rio dan aku perlahan terbiasa dengan kehidupan di zona aman oasis. Setiap pagi, zona aman oasis membagikan jatah makanan dan air. Di pagi hari, para penyintas diikutkan latihan fisik dan pengarahan perlindungan virus. Sore hari adalah waktu bebas. Para penyintas bisa menggunakan perlengkapan yang mereka kumpulkan untuk bertukar dengan yang mereka butuhkan. Aku memanfaatkan waktu luangku untuk pergi ke pasar barter sentral di zona aman oasis. Pasar itu ramai sekali. Ada yang menjual pakaian dan obat-obatan yang dikumpulkan dari luar. Ada juga yang menjual kristal dari zombie yang mereka bunuh. Ada pula yang menukar barang buatan tangan dengan makanan. Aku mengeluarkan beberapa kristal tingkat D dan menukarnya dengan obat-obatan umum, serta camilan kesukaan Rio. Sementara itu, aku memanfaatkan kesempatan untuk bertanya-tanya tentang zona aman oasis. Dari penyintas lain, aku tahu bahwa zona aman oasis ini didirikan sementara oleh pemerintah. Saat ini ada lebih dari 2.000 penyintas. Perlengkapan zona aman oasis terutama berasal dari operasi pencarian tim penyelamat dan dari sumbangan sukarela para penyintas. Akhir-akhir ini, tim penyelamat yang dikirim mencari perlengkapan semakin sering menjumpai zombie tingkat tinggi. Kerugian mereka sangat besar. Akibatnya, perlengkapan semakin langka. Lagi pula, keadaan di dalam zona aman oasis tidak sepenuhnya damai. Ada beberapa faksi penyintas yang kuat. Mereka sering menindas yang lemah dan mencuri perlengkapan. Meskipun para prajurit di zona aman oasis turun tangan, mereka kekurangan tenaga. Sulit bagi mereka untuk menangani semuanya. Banyak penyintas yang kesal tapi diam saja. Aku diam-diam tetap waspada. Sepertinya bahkan di zona aman oasis, kita tidak bisa lengah. Kita harus tetap waspada setiap saat untuk melindungi diri kita dan Rio. Kembali di tempat perlindungan, aku menceritakan semua yang ku ketahui pada Rio. Rio mengerutkan kening. Dia khawatir kami akan kembali dalam bahaya. Aku mengusap kepalanya. Aku bilang padanya, selama kami tidak membuat masalah dan terus menjadi lebih kuat, kami akan baik-baik saja. Dan ruang simbiotik juga semakin kuat. Selama kami memberinya cukup kristal tingkat tinggi, ia akan membuka lebih banyak kemampuan. Kalau begitu, meski kami menghadapi bahaya, kami bisa mengatasinya. Pada hari-hari berikutnya, aku pergi bersama tim penyelamat setiap hari, berburu zombie bersama. Para prajurit sangat profesional, dan perlengkapan mereka lengkap. Bekerja sama dengan mereka, kami jauh lebih aman. Kami juga membunuh lebih banyak zombie tingkat tinggi, mengumpulkan kristal untuk peningkatan spasial. Hari itu, kami mengikuti tim penyelamat ke sebuah mal terbengkalai untuk mencari perbekalan. Mal itu penuh sesak dengan zombie,
dan beberapa di antaranya zombie tingkat tinggi. Pertarungannya tidak mudah. Aku dan para prajurit bekerja sama dengan sangat kompak. Aku menggunakan penghalang pertahanan untuk memblokir serangan zombie, menciptakan peluang bagi para prajurit untuk menyerang. Para prajurit memusatkan tembakan pada zombie-zombie itu. Kami jadi jauh lebih efisien. Saat bertempur, aku melihat seekor zombie tingkat tinggi dengan kristal premium ungu di dalamnya. Kristal jenis ini sangat langka dan sangat membantu peningkatan spasial. Aku langsung fokus, mengaktifkan penghalang pertahanan, dan menyerbu zombie tingkat tinggi itu. Zombie itu merasakan bahaya dan menerkamku dengan ganas. Cakarnya melesat di udara, serangan yang ganas. Aku mengelak dari serangannya dan menebas kepalanya. Setelah pertarungan sengit, akhirnya aku berhasil membunuh zombie itu dan mengambil kristal premium itu. Saat aku hendak memasukkan kristal itu ke ruang simbiotik, tiba-tiba aku mendengar langkah kaki di belakangku. 3 pria besar menghadang jalanku. Mereka memakai jaket kulit yang compang-camping, masing-masing memegang pipa besi dan parang, mata berkilat karena keserakahan. Kalau lihat penampilan mereka mungkin dari zona aman oasis, anggota faksi-faksi penyintas itu yang memangsa yang lemah. Mereka jelas mengincar kristal premiumku. Aku mencengkeram parangku erat, sambil mengawasi mereka dengan waspada. Aku tahu aku bekerja keras untuk kristal-kristal ini, dan tidak mungkin aku akan menyerahkannya. Pemimpinnya sombong, mengatakan bahwa di tempat ini, mereka yang pegang kendali. Dia bilang aku harus pintar dan menyerahkan kristal itu, atau semuanya akan berantakan. Setelah itu, ketiga pria itu menyerbu ke arahku. Aku sama sekali tidak takut. Aku segera mengaktifkan penghalang pertahanan. Aku mengayunkan parangku dan menghadapi mereka langsung. Dengan penghalang pertahanan ruang simbiotik dan kemampuan bertarung yang kuperoleh dengan susah payah, aku segera mendapatkan keunggulan. Aku terus memukul mundur mereka. Pemimpin mereka sadar dia tidak bisa mengalahkanku. Matanya berubah tajam. Dia mengeluarkan pistol dari mantelnya. Dia mengarahkannya ke arahku. Dia mengancamku, pilih jalan yang mudah atau jalan yang sulit. Aku terkejut. Aku segera merunduk di balik pilar. Peluru menghantam pilar. Bunyi keras menggema. Serpihan beterbangan kemana-mana. Saat itu juga, ruang simbiotik di perutku tiba-tiba berdenyut hebat. Ia memperingatkanku bahwa ia mendeteksi ancaman mematikan. Aktivitas spasial melonjak drastis. Fungsi baru terbuka. Teleportasi spasial memungkinkan teleportasi jarak pendek. Setiap penggunaan menghabiskan 2 kristal tingkat tinggi. Mataku berbinar. Aku langsung bertekad. Aku menggunakan 2 kristal tingkat tinggi dan mengaktifkan teleportasi spasial. Detik berikutnya, aku berteleportasi tepat di belakang pemimpin mereka. Sebelum dia sempat bereaksi, aku mengayunkan parang ke lengannya. Parang itu tepat sasaran. Pistolnya jatuh ke tanah. 2 pria lainnya ketakutan setengah mati. Mereka berbalik dan lari. Aku tidak mengejar mereka. Sebaliknya, aku memungut pistol itu. Lalu aku memberikan kristal premium itu ke ruang simbiotik. Ruang simbiotik memberitahu, 1 kristal premium diberikan. Aktivitas spasial melonjak drastis. Kekuatan teleportasi meningkat. Fungsi baru terbuka. Pelahap spasial dapat melahap objek di area yang luas. Setiap penggunaan menghabiskan 1 kristal premium. Aku menghela napas lega. Aku menyimpan parang dan pistol itu. Aku bergabung kembali dengan tim penyelamat. Para prajurit melihat pistol di tanganku. Mereka semua tampak terkejut. Kapten mendekat dan menepuk bahuku. Dia memuji kekuatanku yang luar biasa karena mengalahkan anggota faksi preman itu. Aku hanya tersenyum. Aku tidak menjelaskan detail tentang ruang simbiotik. Aku diam-diam kembali ke barisan. Begitu kami kembali ke zona aman oasis, aku memberitahu Rio tentang peningkatan spasial dari kristal premium. Rio sangat bersemangat. Dia bilang ruang simbiotik semakin kuat. Kita tidak akan takut lagi pada para penjahat itu. Aku mengangguk setuju. Tapi di dalam hati, aku merasa gelisah. Faksi-faksi penyintas itu pikiran sempit sekali. Mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mereka pasti akan mencariku lagi. Lagi pula, persediaan di zona aman oasis semakin menipis. Dan meningkatnya zombie tingkat tinggi membuat masa depan tidak menentu. Benar saja, tidak lama kemudian, faksi-faksi penyintas itu datang mencari kami. Sekitar selusin dari mereka datang, menghalangi pintu masuk rumah kami. Pemimpinnya adalah pria yang lengannya pernah kutebas sebelumnya. Matanya tampak bengis, jelas datang untuk balas dendam. Aku menempatkan Rio di belakangku dan mengeratkan genggamanku pada pistolku. Aku menatap mereka dengan dingin. Aku memperingatkan mereka untuk mundur, atau aku akan menembak. Tapi pemimpin itu tidak gentar. Dia mencibir bahwa ini adalah zona aman oasis. Kalau aku berani menembak, para prajurit akan segera datang. Dan aku juga tidak akan lolos begitu saja. Dia benar. Menembakkan senjata api di zona aman oasis itu dilarang. Itu aturan yang ketat. Aku mengerutkan kening. Pikiranku berpacu mencari jalan keluar. Tepat pada saat itu, aku mendengar langkah kaki prajurit dari kejauhan. Ketika orang-orang faksi penyintas itu mendengarnya,
wajah mereka berubah. Pemimpin itu melontarkan ancaman keji. Dia bilang kita akan bertemu lagi. Lalu dia pergi tergesa-gesa dengan anak buahnya. Para prajurit datang mendekat, menanyakan apa yang terjadi. Aku menceritakan semuanya, persis seperti yang terjadi. Para prajurit bilang mereka akan meningkatkan patroli di area itu. Mereka berjanji menjaga kami tetap aman. Kami aman untuk sekarang, tapi aku tahu ini hanya solusi sementara. Faksi-faksi penyintas itu pasti akan kembali untuk berulah. Aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin, sambil berburu kristal tingkat tinggi lainnya. Aku perlu membuka fungsi yang lebih kuat di ruang simbiotik. Itulah satu-satunya cara untuk benar-benar menjamin keselamatan untuk Rio dan aku. Keesokan harinya, aku pergi bersama Rio dan tim penyelamat ke sebuah institut penelitian yang terbengkalai. Konon, institut ini menyimpan banyak data tentang virus zombie, plus beberapa perlengkapan eksperimen yang tertinggal, yang akan membantu kami menangani virus nanti. Tempat itu angker dan menakutkan. Pecahan kaca berserakan di mana-mana, bersama peralatan lab yang ditinggalkan. Udara terasa pekat dengan bau disinfektan dan darah. Sungguh memualkan. Kami bergerak maju perlahan-lahan dengan hati-hati. Tidak lama kemudian kami bertemu zombie. Ini bukan zombie biasa. Mereka lebih cepat, lebih kuat, dan bahkan punya kecerdasan. Mereka tahu cara menyerang secara serentak, yang membuat kami kewalahan. Pertarungannya sengit. Para prajurit tim penyelamat menderita kerugian besar. Situasi mulai buruk. Aku mengandalkan teleportasi spasial dan penghalang pertahanan untuk sekadar menjaga diriku tetap aman dan berjuang menembus gerombolan zombie bersama Rio. Tepat pada saat itu, aku melihat di bagian dalam institut itu, ada sebuah lab yang tersegel. Jantungku berdebar kencang. Mungkin ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Jadi aku memutuskan untuk memeriksanya. Aku memberitahu kapten dan berlari menuju lab bersama Rio. Pintu lab itu punya kunci keypad. Aku mencoba beberapa kode umum, tapi tidak ada yang berhasil. Tepat saat aku hampir menyerah, Rio menunjuk sesuatu di dekat kunci dan berkata, ada pemindai sidik jari. Aku mengikuti arah pandangannya, dan ternyata benar ada. Aku pikir aku akan mencobanya. Jadi aku meletakkan jariku di sana. Di luar dugaan, kuncinya benar-benar terbuka. Pintu laboratorium perlahan terbuka. Di dalamnya berantakan sekali. Tabung reaksi dan cawan Petri memenuhi meja kerja. Masing-masing berisi cairan dengan warna berbeda. Cairan-cairan itu memberi kesan menyeramkan. Aku berjalan ke meja kerja, dan mengambil tabung reaksi berisi cairan merah. Saat itu juga, ruang simbiotik di perutku tiba-tiba berdenyut hebat. Peringatan, konsentrat virus tak dikenal terdeteksi. Itu dapat dilahap dan dicerna. Mungkin secara acak menghasilkan item spesial, tetapi mencernanya membawa risiko yang sangat besar. Dapat memicu efek samping spasial parah, atau bahkan menyebabkanku bermutasi. Aku ragu. Mencerna konsentrat virus itu sangat berisiko, tetapi jika menghasilkan item spesial, mungkin bisa membantu kami menghadapi krisis di masa depan. Dan jika konsentrat virus ini jatuh ke tangan yang salah, konsekuensinya tak terbayangkan. Rio meraih tanganku. Dia memohon padaku untuk tidak menyentuhnya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dia bilang itu terlalu berbahaya. Aku mengelus kepala Rio dan menyuruhnya percaya padaku. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam, memusatkan pikiranku, dan membiarkan ruang simbiotik melahap konsentrat virus itu. Cairan merah dalam tabung reaksi itu langsung dilahap oleh ruang simbiotik. Lalu rasa sakit kram yang hebat menyerang perutku. Itu lebih kuat dari efek samping apapun yang pernah kurasakan. Aku runtuh ke tanah dalam kesakitan, seluruh tubuhku kejang. Halusinasi kacau membanjiri pandanganku. Raungan zombie, teriakan staf laboratorium, dan teriakan Rio semuanya bercampur. Seperti ada serangga tak terhitung menggerogoti dalam tubuhku. Organ-organku terasa seperti dicabik-cabik. Rasa sakitnya luar biasa. Rio berlutut di sampingku. Dia memelukku erat. Air mata terus mengalir di wajahnya. Dia memanggilku dengan putus asa. Dia menyuruhku bertahan. Aku mengatupkan gigi dan bertahan. Aku menolak untuk pingsan. Hanya satu pikiran yang tersisa di benakku. Aku tidak boleh mati. Aku masih harus melindungi Rio. Sekitar setengah jam kemudian, rasa sakit di kakiku perlahan mereda. Rasa tidak nyaman di tubuhku juga perlahan berkurang. Sebuah pil emas melayang keluar dari ruang simbiotik. Pil itu mendarat di tanganku, mencerna cairan virus yang tidak dikenal. Berhasil. Item spesial yang dihasilkan secara acak. Serum antivirus. Item spesial yang dihasilkan secara acak. Satu serum antivirus. Serum ini bisa menghilangkan virus zombie di dalam tubuh sepenuhnya. Serum ini juga menekan virus tingkat tinggi. Aktivitas spasial meningkat pesat. Kemampuan pamungkas terbuka. Domain spasial dapat menciptakan domain absolut dalam jangkauan yang ditentukan. Di dalam domain, kekuatan tempur inang berlipat ganda. Aktivitas zombie dinetralkan. Mengonsumsi 5 kristal premium per jam. Aku menghela napas lega. Aku memasukkan serum antivirus ke dalam ruang simbiotik. Aku perlahan berdiri. Rio segera menopangku. Dia terisak,
Syukurlah kamu tidak apa-apa. Aku tersenyum dan mengacak-acak rambutnya. Aku bilang padanya kita dapat sesuatu yang bagus. Sekarang kita bisa keluar dan bertemu dengan tim penyelamat. Kami keluar dari laboratorium dan bergabung kembali dengan tim penyelamat. Kapten melihat kami kembali dengan selamat, menghela napas lega, mengatakan tempat ini terlalu berbahaya, dan memerintahkan kami untuk segera mengungsi. Kami mengikuti tim penyelamat, bertarung hati-hati untuk keluar, dan kembali ke zona aman oasis dengan selamat. Sesampainya di tempat kami, aku mengeluarkan serum antivirus, dan memberitahu Rio bahwa serum ini bisa menghilangkan virus zombie. Jadi meskipun nanti dia tergores oleh zombie, dia akan baik-baik saja. Rio mengangguk, dan memelukku erat, sangat bersyukur kami berdua selamat. Tepat pada saat itu, alarm berbunyi keras di zona aman oasis. Suara seorang tentara yang mendesak terdengar dari pengeras suara. Pengumuman mendesak, gelombang besar zombie tingkat tinggi sedang menyerang zona aman oasis. Semua penyintas segera menuju dinding pembatas untuk bantuan. Aku dan Rio saling bertukar pandang. Kami berdua membaca keseriusan di mata satu sama lain. Zombie tingkat tinggi mengepung zona aman oasis. Bagi kami, ini jelas krisis besar. Aku segera meraih senjataku. Aku berlari menuju dinding pembatas bersama Rio. Di dinding pembatas, pemandangan di hadapan kami sangat mengerikan. Zombie tingkat tinggi berkerumun rapat di sekitar zona aman oasis. Mereka terus menghantam dinding pembatas baja. Dinding itu sudah mulai bergetar. Bisa jebol kapan saja. Para prajurit bertempur mati-matian. Tapi zombinya terlalu banyak. Mereka dengan cepat kewalahan. Garis pertahanan terus terdesak mundur. Kapten berteriak agar semua orang mempertahankan garis. Dia mengambil senapan mesin dan menembaki para zombie. Dia mencoba menahan serangan zombie. Aku tidak ragu-ragu. Aku langsung membakar 5 kristal premium. Aku mengaktifkan domain spasial. Iluminasi keemasan pucat menyebar keluar dalam sekejap. Itu menyelimuti area luas di luar dinding pembatas. Zombie yang berada dalam jangkauan tiba-tiba melambat dan kaku. Raungan mereka pun mereda. Serangan cakar yang tadinya ganas itu menghantam iluminasi. Hanya percikan emas kecil yang berterbangan. Mereka tidak bisa lagi merusak dinding itu. Melihat itu, moral para prajurit melonjak. Serangan yang sempat tertekan itu langsung meledak kembali. Dentuman senapan mesin bercampur dengan bunyi tajam parang yang memotong tulang. Itu menenggelamkan lolongan para zombie. Seorang prajurit muda di sampingku menombak kepala zombie dan berteriak kagum melihat iluminasi itu. Tapi aku tidak boleh lengah. Jari-jariku menggenggam beberapa kristal premium cadangan. Sisa 8 kristal premium. Domain ini akan bertahan 1 jam 40 menit. Domain ini akan terpaksa mati jika energinya menipis. Aku harus segera mengakhiri pertarungan ini. Aku mengertakkan gigi. Aku mengeluarkan 2 kristal premium dari ruang simbiotik dan menggenggamnya erat. Siap mengisi ulang energi kapan saja. Aku mengamati gerombolan zombie di bawah dinding. Tiba-tiba, aku melihat di balik gerombolan itu, seekor mutan, yang ukurannya lebih besar 1 tingkat dari zombie tingkat tinggi biasa. Kulitnya mengilap hitam pekat. Ia benar-benar berhasil sedikit melepaskan diri dari cengkeraman domain. Cakarnya menghantam iluminasi dengan kekuatan beberapa kali lipat dari zombie lainnya. Iluminasi itu bergetar setiap kali terkena hantaman. Tapi cahaya keemasan itu sedikit meredup. Peringatan sistem. Zombie mutan tingkat tinggi dengan perlawanan kuat terdeteksi. Efek penekanan domain spasial melemah sebesar 30%. Disarankan untuk melahap sisa-sisanya. Kemungkinan besar menghasilkan barang tingkat tinggi. Aku berpikir dalam hati, aku harus menyingkirkan zombie mutan ini dulu, atau iluminasi akan segera ditembus. Aku mengambil pil kelumpuhan yang telah kudapat sebelumnya, dan menyodorkannya ke tangan Rio. Lalu aku mengeluarkan beberapa kristal tingkat rendah untuknya. Aku menyuruhnya diam di tempat, bersandar di dinding pembatas dan tidak bergerak. Kalau ada yang mendekat, lemparkan pil itu ke arah mereka. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Rio mengangguk dengan tegas. Tangan kecilnya menggenggam erat pil dan kristal-kristal itu. Matanya penuh tekad, memberitahuku untuk bertarung tanpa khawatir. Setelah Rio tenang, aku menggenggam parangku, memusatkan pikiranku untuk mengendalikan domain spasial, dan sengaja menyelimuti zombie mutan di pusat domain. Pada saat yang sama, aku mengonsumsi kristal premium untuk memperkuat penekanan terlokalisasi. Iluminasi keemasan pucat tiba-tiba menyusut. Zombie mutan itu mengaum kesakitan. Gerakannya menjadi sangat lamban. Aku memanfaatkan kesempatan itu, dan menggunakan iluminasi sebagai perlindungan, aku berteleportasi ke belakang zombie mutan itu. Teleportasi kali ini lebih lancar daripada yang lalu, dan konsumsi energi ruang simbiotik juga sedikit lebih rendah. Jelas sekali efek peningkatan dari memberinya kristal premium. Zombie mutan itu merasakan gerakan di belakangnya,
dan berbalik sambil mengayunkan cakarnya. Aku menghindar ke samping. Bilah parangku menghantam keras ke celah cangkangnya. Terdengar suara retakan keras. Parangku terpental oleh cangkang keras. Rasa sakit yang mematikan rasa menjalar di tanganku. Pertahanan makhluk ini jauh lebih kuat daripada zombie tingkat tinggi biasa. Senjata biasa sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Tiba-tiba, teriakan kapten terdengar, memperingatkanku akan bahaya di kiri. Dari sudut mataku, aku melihat 3 zombie tingkat tinggi biasa menerobos barisan para prajurit, langsung menyerbu ke arah Rio. Hatiku menegang. Aku segera berteleportasi ke sana, mengaktifkan penghalang pertahanan terlokalisasi, melindungi Rio di belakangku. Pada saat yang sama, aku mengayunkan parangku dan memotong leher zombie terdepan. Krisis teratasi. Suara Rio bergetar, tapi dia tidak panik. Justru, dia buru-buru menyerahkan kristal tingkat D tersebut kepadaku agar aku bisa memulihkan energi. Hatiku menghangat. Aku mengambil kristal-kristal itu dan langsung memberikannya ke ruang simbiotik tanpa berpikir 2 kali. 3 kristal tingkat D telah diberikan. Aktivitas ruang simbiotik sedikit pulih. Kekuatan penghalang pertahanan meningkat sementara. Cahaya keemasan penghalang itu berkelebat sesaat, tepat pada waktunya untuk menghalangi serangan 2 zombie lainnya. Aku memanfaatkan kesempatan untuk berbalik dan kembali memusatkan pandanganku pada zombie mutan itu. Zombie mutan itu menghantam iluminasi dengan ganas. Cahaya iluminasi itu meredup dengan cepat. Sudah jelas akan segera padam. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku membakar 2 kristal premium dan mengaktifkan fungsi melahap spasial secara bersamaan. Aliran emas pucat menyembur dari iluminasi. Aliran itu melilit erat zombie mutan itu. Zombie mutan itu meronta-ronta dengan hebat. Raungannya memekakan telinga. Namun aliran itu terus menyeretnya, sedikit demi sedikit, semakin dekat ke arahku. Ruang simbiotik memperingatkanku lagi. Melahap zombie mutan tingkat tinggi dapat memicu fluktuasi hebat di ruang simbiotik. Risiko efek samping. Aku tidak mundur. Menggertakkan gigi, menahan nyeri tumpul di perutku, mengerahkan seluruh fokus untuk mengendalikan proses melahap. Para prajurit di sekitarku merasakan ada yang tidak beres. Mereka mendekat, menghadang zombie-zombie lain yang mencoba mendekat. Memberiku waktu. 3 menit kemudian, zombie mutan itu sepenuhnya dilahap oleh ruang simbiotik. Di dalam perutku, gejolak hebat menyerangku sekaligus. Bahkan lebih kuat daripada saat aku melahap Adi. Untuk sesaat, semuanya menjadi gelap. Rio segera menopangku. Sambil terisak, dia memanggil namaku. Aku merosot bersandar di dinding pembatas. Butuh beberapa saat bagiku untuk akhirnya berdiri tegak. Sebuah kristal berbentuk berlian berwarna emas tua melayang keluar dari ruang simbiotik dan jatuh ke telapak tanganku. Ruang simbiotik mengumumkan, melahap zombie mutan tingkat tinggi berhasil menghasilkan bilah penembus zirah. Dapat dipasang ke senjata. Sangat meningkatkan kemampuan penembus zirah. Aktivitas spasial telah meningkat pesat. Efek penekanan domain meningkat. Konsumsi kristal berkurang 20%. Aku sangat gembira. Aku segera memasang bilah itu pada parang. Bilah yang tadinya biasa, seketika memancarkan kilau yang dingin dan tajam. Dengan benda ini, menghadapi sisa zombie tingkat tinggi jadi jauh lebih mudah. Aku menyimpan kristal emas gelap itu. Aku mencengkeram parang itu dan kembali menerjang ke tengah pertarungan. Bilah itu memang setajam silet. 1 ayunan bisa membelah cangkang keras zombie. Efisiensi tempur melonjak. Situasi berangsur-angsur menuju ke arah yang menguntungkan. Tepat saat pertarungan mulai berpihak pada kami, di dalam zona aman oasis, tiba-tiba terdengar teriakan kacau. Seseorang berteriak bahwa orang-orang sedang menjarah persediaan, sambil berteriak minta semua orang menghentikan mereka. Aku berbalik. Aku melihat sekitar belasan pria berjaket kulit. Mereka adalah sisa-sisa faksi yang kuhalau sebelumnya. Mereka memanfaatkan saat semua orang melawan zombie. Mereka berani merampok gudang persediaan. Mereka juga mengambil beberapa penjaga gudang yang tua dan anak-anak sebagai sandera, lalu kabur menuju dinding pembatas. Jelas mereka mencoba kabur dalam kekacauan gerombolan zombie. Aku gemetar karena marah. Di satu sisi, zombie masih perlu dibereskan. Di sisi lain, ada para sandera. 1 langkah salah, dan itu akan menjadi bencana. Kapten juga melihatnya. Wajahnya langsung merah padam. Dia segera memerintahkan 5 prajurit untuk menangani masalah di dalam. Sisanya harus tetap menjaga dinding pembatas. Tapi prajurit yang tersisa sudah dalam kondisi buruk. Setelah 5 prajurit ditarik, garis pertahanan langsung jebol. Beberapa zombie memanfaatkan kesempatan untuk memanjat dinding pembatas dan menerjang para prajurit. Aku mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Aku menyuruh kapten memimpin para prajurit dan menjaga dinding pembatas. Aku akan membereskan kekacauan di dalam. Sementara itu, aku akan menjaga domain spasial tetap aktif selama aku bisa, untuk memberi mereka waktu. Rio,
Diam di sudut yang aman, jangan bergerak. Lalu aku teleport di depan sisa-sisa faksi. Pria yang memimpin mereka adalah pria yang lengannya kutebas tadi. Dia memegang belati di tangannya. Belati itu menempel di leher seorang gadis kecil. Wajahnya berubah karena kegilaan. Dia mencoba menggunakan gadis itu sebagai sandera. Aku mengeratkan genggaman pada parang. Bilah penembus zirah itu berkilau dingin. Aku menatapnya dengan dingin. Aku menyuruhnya melepaskan sandera. Kalau dia menyerah sekarang, dia akan hidup. Tetapi pria itu mencibir dan menolak. Katanya di masa kiamat ini, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah merebut. Lalu dia mendorong gadis kecil itu ke arahku dan menerjang. Pada saat yang sama, dia mengayunkan belatinya ke dadaku. Aku menghindar ke samping. Aku teleport ke belakangnya. Aku menghantamkan punggung Bilah ke tengkoraknya. Pria itu mendengus dan jatuh ke tanah. Belatinya ikut jatuh. Melihat itu, sisa-sisa faksi lainnya berpencar dan melarikan diri, tetapi para prajurit yang bergegas masuk dengan cepat melumpuhkan mereka. Aku membantu gadis kecil yang gemetar itu berdiri. Aku menyerahkannya kepada prajurit di dekatku. Lalu aku bergegas kembali ke dinding pembatas. Sekarang, kristal premium domain spasial sudah habis. Iluminasi sudah sepenuhnya hilang. Zombie tingkat tinggi yang tersisa menyerbu garis pertahanan dengan ganas. Beberapa prajurit sudah terluka dan jatuh. Aku segera meraih ke dalam ruang simbiotik dan mengeluarkan 3 kristal premium terakhir. Aku mengaktifkan kembali domain spasial. Meskipun iluminasi sekarang meliputi area yang lebih kecil, itu masih menutupi titik krusial tembok jebol. Tetapi cahaya keemasan itu menahan zombie-zombie itu. Gerakanku cepat dan bersih. Ini membuat mereka tidak punya celah untuk menerobos. Aku mengeratkan genggaman pada parang dengan bilah penembus zirah. Aku melesat cepat di bawah naungan iluminasi. Bilah itu membelah udara. Sabetan tajam itu bercampur dengan bunyi patahnya cangkang zombie. Celah di garis pertahanan itu dirobek oleh zombie mutan tadi. Celah itu segera tertutup berkat kerja sama kami. Zombie tingkat tinggi yang tersisa kehilangan dukungan tempur inti, dan akhirnya habis dilenyapkan satu persatu. Zombie terakhir tumbang ke tanah. Ruang simbiotik di perutku bergetar sedikit, menandakan ia telah melahap banyak mayat zombie tingkat tinggi. Aktivitasnya terus meningkat. Kompatibilitas bilah penembus zirah semakin meningkat. Aku menyarungkan parangku. Aku bergegas ke arah Rio. Bocah itu menempel erat di dinding. Tangan mungilnya masuk, menggenggam pil kelumpuhan yang tak sempat dia lempar. Saat dia melihatku datang, matanya yang cemas langsung berbinar. Dia menghambur ke arahku dan melingkarkan lengannya di pinggangku. "Ayu, kamu selamat." "Syukurlah." Aku membungkuk untuk menyeka debu di pipinya dan mengacak rambutnya. Setelah memastikan dia tidak cedera, barulah aku bisa bernapas lega. Aku menjaganya tetap di sisiku, dan kami bersama-sama berjalan ke arah kapten. Kapten sedang mengarahkan para prajurit untuk membersihkan medan perang dan merawat yang terluka. Saat dia melihatku, wajahnya berseri penuh rasa terima kasih. "Berkat iluminasi ajaibmu, kalau tidak, tembok itu pasti sudah runtuh." Tapi kemudian dia berubah sikap. Ekspresinya menjadi muram saat menatap ke zona aman oasis. Gudang persediaan terkena dampak yang cukup parah, membuat cadangan kami yang sudah tipis semakin menipis. Dan sisa-sisa faksi itu tak sengaja membocorkan bahwa mereka masih punya komplotan yang bersembunyi di zona aman oasis. Jadi ini bukan sekadar soal persediaan. Hatiku mencelos. Sepertinya krisis ini belum berakhir. Ada kekuatan di balik faksi-faksi penyintas itu. Dan sekarang mereka sudah memetakan titik-titik lemah zona aman oasis. Mereka akan membuat masalah yang jauh lebih besar nanti. Yang lebih penting, mengaktifkan domain spasial tadi menghabiskan 3 kristal premium terakhir. Ruang itu naik level sedikit, tapi cadangan kristal tingkat tinggi kami hampir habis. Kalau kita bertemu zombie mutan tingkat tinggi lagi, kita akan berada dalam masalah besar. Aku akan pergi memeriksa gudang persediaan. Aku berkata pada kapten, juga, tolong awasi sisa-sisa faksi yang ditangkap. Aku perlu bertanya di mana komplotan mereka berada. Kapten mengangguk. Dia segera menyuruh seseorang mengantarku ke gudang. Dia juga memerintahkan para prajurit untuk mengawasi para tahanan lebih ketat. Tidak seorang pun diizinkan mendekati mereka. Aku mengikuti para prajurit ke gudang persediaan. Pemandangan di depanku kacau balau. Rak-rak telah roboh. Makanan dan obat-obatan berserakan di lantai. Beberapa kaleng tertutup sudah dibuka paksa. Drum air berguling kemana-mana. Persediaan kami yang sudah menipis terkena imbasnya hampir sepertiga hilang. Orang tua yang menjaga gudang duduk di sudut. Wajahnya penuh rasa bersalah. Saat melihatku, dia diam-diam minta maaf karena tidak bisa menjaga gudang. Aku membantunya berdiri dan meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya. Lalu aku berjongkok untuk memeriksa tempat kejadian. Di antara persediaan yang berserakan, selain barang-barang bertahan hidup biasa,
ada juga beberapa lencana logam yang bukan dari zona aman oasis. Lencana itu terukir kepala serigala yang bengkok. Bagian tepinya dipenuhi karat hitam. Itu jelas simbol dari faksi penyintas itu. Aku mengambil lencana itu dan memasukkannya ke ruang simbiotik. Aku berencana menyelidiki asal-usul lencana ini nanti. Aku kembali ke tempat perlindungan sementara. Rio sedang dengan tenang memilah-milah persediaan cadangan yang kuambil dari ruang simbiotik. Melihatku kembali, dia segera memberiku sebotol air hangat. Ayu, kita harus menimbun lebih banyak, kan? Karena gudang diserang. Kita mungkin tidak punya cukup. Aku menerima cangkir itu, mengangguk, lalu berkata, besok aku akan minta tim penyelamat mengizinkan kita keluar lagi. Kita bisa berburu zombie, mencari perbekalan, mengisi ulang kristal kita, dan membawa lebih banyak barang. Kita mungkin juga menemukan petunjuk tentang faksi itu. Malam itu, aku menyelinap ke tempat mereka menahan para tawanan. Para penjaga sudah mendapat perintah dari kapten untuk mengizinkanku lewat. Sisa-sisa faksi yang ditangkap meringkuk di sudut. Mata mereka menghindar saat mereka melihatku masuk. Mereka semua tampak ketakutan. Jelas, mereka masih takut padaku dari tadi. Aku berjalan ke arah pemimpin yang kukalahkan tadi. Aku menjulang di hadapannya. Dengan dingin, aku bertanya di mana anak buahnya dan apa arti lencana kepala serigala itu. Pria itu awalnya menantang. Dia tidak mau bicara sepatah kata pun. Aku mengeluarkan kristal tingkat tinggi dari ruang simbiotik. Aku mengumpulkan secuil kekuatan spasial di ujung jariku. Kristal itu berputar perlahan di telapak tanganku. Aku tahu kau menginginkan ini. Selama kau berkata jujur, kristal ini milikmu. Jika tidak, aku punya banyak cara untuk membuatmu memohon kematian, tapi kau tidak akan mati. Energi ruang simbiotik membuatnya gemetar. Dia menatap kristal itu. Dia bergumul dengan dirinya sendiri cukup lama. Akhirnya, dia menyerah. Jadi, kelompok ini disebut geng serigala bayangan. Mereka sudah terbentuk sebelum kiamat. Setelah kiamat, mereka menindas yang lemah dan menjadi kuat dengan merebut pasokan. Mereka punya cabang di beberapa zona aman oasis terdekat. Lencana kepala serigala adalah tanda mereka. Kali ini, mereka merebut pasokan untuk diberikan kepada pemimpin mereka yang bersembunyi di pabrik terbengkalai Titan di luar zona aman oasis. Dan pemimpin mereka konon memiliki salinan data eksperimen virus dari fasilitas riset terbengkalai. Dia akan menukarnya dengan faksi lain. Fasilitas riset itu. Jantungku berdebar kencang. Aku mendesaknya, apakah itu fasilitas yang sama dengan yang pernah kudatangi bersama tim penyelamat? Pria itu mengangguk dan membenarkan. Pemimpin mereka pernah ke fasilitas itu sebelumnya. Dia tidak menemukan virus aslinya, tapi dia mengambil sebagian data eksperimen. Katanya data itu bisa menciptakan mutan yang lebih kuat. Hatiku mencelos. Jika data itu jatuh ke tangan yang salah, konsekuensinya tak terbayangkan. Kita harus segera menemukan pabrik itu. Ambil kembali data itu. Aku memberikan pria itu sebuah kristal tingkat rendah. Lalu aku berbalik dan pergi. Aku keluar dari markas. Malam telah larut. Zona aman oasis sunyi senyap. Hanya suara langkah kaki sesekali para prajurit yang berpatroli memecah keheningan. Ruang simbiotik di perutku berdenyut pelan, seolah menggambarkan perasaanku. Itu memberi isyarat bahwa jika aku mendapatkan data itu, aku mungkin bisa membuka lebih banyak fungsi spasial, atau bahkan menghilangkan ancaman virus tersembunyi untuk selamanya. Kembali di tempat perlindungan, Rio sudah tertidur, tapi alisnya sedikit mengerut. Dia pasti masih terguncang oleh krisis hari ini. Aku dengan lembut mengusap dahinya, mengambil serum antivirus dari ruang simbiotik dan meletakkannya di samping tempat tidur, lalu duduk di tepi tempat tidur, dengan tenang menyusun langkah untuk besok, berencana melapor ke kapten terlebih dahulu, dan meminta izin membawa tim ke pabrik terbengkalai Titan, karena kami harus mengambil kembali data eksperimen, dan memusnahkan sisa geng serigala bayangan, sambil berburu kristal tingkat tinggi untuk persiapan peningkatan spasial. Jadi keesokan paginya, aku menemui kapten, dan memberinya penjelasan lengkap tentang geng serigala bayangan, dan data eksperimen, semua detailnya. Wajah kapten berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia segera melaporkannya ke atasannya, dengan persetujuan yang segera datang untuk mengesahkan pembentukan pasukan kanibal, yang akan kupimpin ke pabrik terbengkalai Titan untuk mengambil kembali data dan menghilangkan ancaman, sementara tim penyelamat akan menyediakan dukungan senjata dan kendaraan. Sebelum kami berangkat, aku menitipkan Suzuki pada seorang wanita tua yang dapat dipercaya, nenek dari gadis kecil yang dulu kuselamatkan, yang baik hati, dan sangat bertanggung jawab, dan aku berulang kali mengingatkan Rio untuk tetap tinggal di tempat perlindungan dan tidak berkeliaran, memberitahunya bahwa jika ada bahaya, dia harus mengaktifkan ruang simbiotik yang kutinggalkan untuknya, fitur yang terbuka setelah peningkatan spasial, yang bisa mengirim sinyal sehingga aku akan segera kembali. Rio mengangguk dengan mantap dan memasukkan pil kelumpuhan ke dalam sakuku. Ayu, kamu harus berhati-hati,
dan aku akan menunggumu kembali, katanya, sementara tim berkumpul dengan cepat. Mereka semua adalah prajurit yang tangguh, masing-masing dilengkapi dengan senjata dan perlengkapan pelindung terbaik, dan kami menaiki kendaraan off-road militer, menuju ke pabrik terbengkalai Titan, yang dijelaskan pria itu, yang terletak di pinggiran kota, dengan jalan yang dipenuhi mobil-mobil terbengkalai dan sisa-sisa zombie, jelas menjadikannya zona berbahaya. Kami menghentikan kendaraan 1 kilometer dari pabrik, kami turun dan berjalan, menyelinap mendekati pabrik. Pagar kawat tinggi mengelilingi pabrik itu. Pagar itu ditutupi besi tua. Angin menderu saat menembus celah-celahnya. Dari celah pagar, kami melihat beberapa zombie berkeliaran di dekat gerbang pabrik. Mereka semua zombie tingkat tinggi, dan gerakannya sangat cepat. Jelas geng serigala bayangan menjadikan mereka penjaga. Aku memberi isyarat kepada tim untuk berlindung. Lalu aku mengaktifkan teleportasi spasial. Diam-diam menyelinap di balik pagar. Dengan parang berbilah penembus zirah, aku membelah pagar itu, membuka jalan untuk tim. Kami menyelinap melalui celah itu ke dalam pabrik. Di dalam pabrik itu bagaikan tanah tandus. Retakan merambat di dinding. Lantainya berserakan komponen mesin dan sisa-sisa zombie. Udaranya berbau darah dan oli. Aku memberi isyarat agar semua memperlambat langkah. Kami menyisir setiap sudut. Kami tetap waspada terhadap setiap gerakan. Naluriku tiba-tiba menjerit memberi peringatan. Itu menandakan gelombang virus yang ganas, dekat, dan baunya seperti mutan tingkat tinggi. Kami mengikuti jejak gelombang virus itu. Kami tiba di sebuah bengkel yang tersegel. Pintu bengkel itu terbuka sedikit. Suara-suara samar terdengar dari dalam. Aku memberi isyarat kepada tim untuk bersiap bertempur. Lalu aku membuka pintunya pelan-pelan. Pemandangan itu membuat kami terpaku. Di tengah bengkel itu ada meja eksperimen. Di atasnya ada laptop, jelas berisi data eksperimen. Beberapa tabung reaksi berisi cairan ungu. Dan seorang pria tinggi berdiri di samping meja. Itu adalah pemimpin geng serigala bayangan. 4 zombie mutan mengelilinginya. Masing-masing, dibandingkan dengan mutan tingkat tinggi yang pernah kami hadapi sebelumnya, lebih kuat. Cangkang mereka bersinar dengan cahaya ungu yang menyeramkan. Bos itu menyadari gerakan itu. Dia berbalik cepat dan melihat kami. Senyum sinis mengembang di wajahnya. Tak kusangka kalian menemukan tempat ini. Waktu yang pas, peliharaan baruku butuh subjek uji. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat kepada para zombie mutan untuk menerkam kami. Keempat zombie mutan ini sangat cepat. Mereka bahkan bisa mengabaikan penekanan spasial ringan. Jelas, mereka dimodifikasi oleh data virus. Tahan pintunya, jangan biarkan dia kabur. Aku berteriak. Aku menggunakan 2 kristal tingkat tinggi dari perburuan tadi malam untuk mengaktifkan domain spasial. Namun iluminasi keemasan menyebar, dan meskipun itu tidak bisa sepenuhnya menahan para mutan, itu memperlambat gerakan mereka secara signifikan. Para anggota regu segera melepaskan tembakan. Peluru senapan mesin menghujani para mutan. Namun di cangkang mereka hanya bisa meninggalkan goresan dangkal. Aku menggenggam parangku. Aku berteleportasi ke belakang salah satu mutan. Aku mengayunkan bilah penembus zirah dengan keras ke lehernya. Bilah itu menembus cangkangnya. Darah ungu menyembur keluar. Mutan itu meraung kesakitan. Ia berputar dan menyabetkan cakarnya ke arahku. Aku menghindar ke samping. Pada saat yang sama, aku mengaktifkan penghalang pertahanan terlokalisasi, itu memblokir serangan keduanya. Lalu aku mengayun lagi. Aku memenggal kepalanya hingga putus. Sebuah kristal tingkat tinggi yang bersinar dengan cahaya ungu melayang keluar dari kepalanya. Ruang itu langsung menelannya. Ruang simbiotik, melahap zombie mutan termodifikasi. Mendapatkan kristal mutan, aktivitas spasial melonjak. Penghalang pertahanan bisa menahan erosi virus. Aku sangat gembira. Dengan dorongan ini, aku akan jauh lebih percaya diri menghadapi zombie mutan yang tersisa. Tapi tepat saat itu, pemimpin geng serigala bayangan tiba-tiba menyambar laptop itu dan berlari menuju lorong di belakang pabrik, jelas-jelas mencoba kabur. Aku akan mengejarnya. Kalian urus zombie yang tersisa. Aku berteriak kepada anggota timku. Aku berteleportasi mengejar pemimpin itu. Ketika pemimpin itu melihatku mengejar, ekspresinya berubah. Dia mengeluarkan pistol dari jaketnya dan menembakku. Aku mengaktifkan penghalang pertahanan. Peluru-peluru itu mengenai iluminasi dan langsung memantul. Saat aku hampir menangkapnya, pemimpin itu tiba-tiba berbalik dan melempar tabung reaksi ungu ke arahku. Karena aku tidak bisa melarikan diri, kamu juga tidak akan lolos dengan mudah. Tabung reaksi itu jatuh ke tanah. Cairan ungu itu langsung menguap menjadi kabut dengan bau yang menyengat. Ruang simbiotik langsung mengeluarkan peringatan keras. Konsentrasi tinggi kabut virus termodifikasi terdeteksi. Disarankan segera melahap dan memurnikannya. Aku tidak ragu-ragu. Aku fokus. Aktifkan fungsi melahap spasial. Aliran udara keemasan samar menyembur keluar, membungkus semua kabut ungu itu, dan menyedotnya ke dalam ruang simbiotik. Aku merasakan sedikit nyeri di perutku, tapi tidak ada efek sampingnya. Jelas,
Setelah mencerna larutan stok virus, ketahanan ruang simbiotik terhadap virus meningkat pesat. Notifikasi ruang simbiotik, kabut virus termodifikasi berhasil dilahap dan dimurnikan. Fungsi baru terbuka. Pemurnian virus dapat menghilangkan virus di area yang telah ditentukan. Setiap penggunaan menghabiskan 1 kristal mutan. Aku tidak sempat berpikir. Aku berteleportasi ke depan pemimpin itu. Pedangnya menghantam keras ke punggungnya. Bos itu mendengus. Laptopnya jatuh ke tanah. Dia tumbang. Aku meraih laptopnya. Setelah aku memastikan datanya aman, aku memasukkannya ke ruang simbiotik. Saat itu, pertarungan di pabrik sudah selesai. Timku babak belur, tapi tidak ada yang terluka parah. Kami membunuh keempat zombie mutan itu. Lalu kami membawa bos dan data eksperimen, dan segera keluar dari pabrik, menuju zona aman oasis. Sambil duduk di dalam kendaraan, aku melihat pemandangan di luar berlalu dengan cepat. Aku menyentuh pil kelumpuhan di sakuku yang diberikan Rio. Aku merasa benar-benar yakin, selama kita melindungi data ini, menyingkirkan semua ancaman, Rio dan aku pasti akan selamat di kiamat ini. Kembali di zona aman oasis, Kapten segera mengirim orang untuk menangani pemimpin geng serigala bayangan. Sementara itu, data eksperimen diserahkan kepada para ahli. Kabar menyebar. Para penyintas di zona aman oasis semuanya menghela napas lega. Mereka sangat berterima kasih kepadaku dan timku. Aku buru-buru kembali ke tempatku. Rio melihatku masuk dan langsung memelukku erat. Matanya sedikit merah. Aku sangat khawatir padamu. Aku memeluknya erat. Aku tersenyum dan berkata, aku sudah berjanji padamu aku akan kembali. Malam itu, ruang simbiotik tiba-tiba bergejolak. Data eksperimen dianalisis. Asal-usul virus dan hukum evolusi terdeteksi. Aktivitas spasial meningkat drastis. Semua fungsi telah ditingkatkan. Peningkatan pamungkas terbuka. Tingkat simbiosis inang ruang mencapai 100%. Kamu kebal terhadap semua erosi virus. Jangkauan domain spasial menjadi 3 kali lipat. Penggunaan kristal mutan turun 50%. Aku terpaku. Lalu aku tersenyum lebar. Dengan peningkatan ini, Rio dan aku sekarang jauh lebih percaya diri di kiamat ini. Tapi aku tidak menyangka hanya 3 hari tenang akan berlalu sebelum siaran zona aman oasis membunyikan peringatan darurat lagi. Kabar datang dari beberapa zona aman terdekat bahwa zombie mutan pamungkas yang mampu menembus penekanan spasial telah muncul. Para zombie menyebar ke semua zona aman. Krisis baru telah tiba. Pengumuman mendesak itu seperti air es, langsung membanjiri setiap sudut zona aman oasis. Suasana tenang setelah geng serigala bayangan tersingkir terkoyak oleh kepanikan yang ekstrim. Aku mengepalkan tangan erat-erat. Ruang simbiotik di perutku bergetar sedikit, seolah menggema aura yang tidak enak ini. Zombie mutan pamungkas bisa menembus penekanan spasial. Kata-kata itu menghantamku seperti palu di saraf yang paling tegang. Domain spasial adalah andalan terbesar kita untuk bertahan milik Rio dan aku. Kalau ini pun jebol, kita habis sampai tak punya tempat untuk dikubur. Lalu, suara Rio datang dengan getaran yang hampir tak terasa. Dia menarik bajuku pelan dari belakang, wajah kecilnya kehilangan ketenangan biasanya. Aku segera berbalik dan menariknya erat ke pelukanku, telapak tanganku di atas kepalanya. Suaraku selembut dan setegas yang aku bisa, jangan takut, aku di sini. Meskipun ruang simbiotik sudah ditembus, kita masih punya kemampuan pemurnian dan penghalang pertahanan kita pasti bisa bertahan. Meski begitu, sebenarnya aku tidak yakin di hati. Zombie yang menembus penekanan spasial tidak seperti varian termodifikasi yang pernah kita lihat. Penampilan mereka mungkin menandakan evolusi pamungkas dari virus kiamat. Sebelum kita sempat berkata apa-apa lagi, ledakan besar tiba-tiba terdengar dari luar jendela, disertai raungan dan tembakan dari segala arah. Aku segera menggendong Rio, bergegas ke jendela, dan menarik tirai untuk melihat keluar. Dinding pembatas zona aman oasis sudah retak parah di beberapa tempat. 3 mutan, 2 kali lebih besar dari zombie tingkat tinggi biasa, terus menghantam dinding dengan liar. Cangkang luar mereka hitam pekat, dengan kilau logam. Anggota tubuh mereka dipenuhi taji tulang yang tajam. Setiap hantaman membuat dinding bergetar, dan puing-puing berjatuhan. Yang lebih mengkhawatirkan, salah satu zombie benar-benar menembus penghalang interferensi spasial yang dipasang para prajurit. Satu ayunan cakarnya membuat 2 prajurit terpental. Korosi hitam ungu langsung menyebar di luka mereka. Itu adalah zombie mutan pamungkas. Mereka bisa langsung menembus penghalang spasial tingkat rendah. Kapten berteriak panik di lantai bawah. Lalu, terdengar tembakan gencar dan deru ledakan granat. Aku tidak berani menunda. Aku menaruh Rio di tempat aman di tepi ruang simbiotik. Ini adalah domain eksklusif yang terbuka setelah tingkat simbiosis spasial mencapai maksimal. Ia bisa mengisolasi semua bahaya eksternal, tapi setiap aktivasi hanya bertahan 2 jam dan membutuhkan 1 kristal mutan. Diamlah di sini, jangan bergerak, dan jangan keluar apapun yang terjadi di luar. Aku segera kembali. Aku berkata tegas padanya. Melihat Rio mengangguk dengan mata berkaca-kaca, aku mengeraskan hati,
berbalik, dan bergegas keluar pintu. Lorong penuh sesak dengan para penyintas yang panik. Orang-orang saling dorong saat mereka berdesakan ke lantai bawah. Sebagian berteriak mencari kerabat mereka. Yang lain lari panik sambil menggenggam perlengkapan mereka. Aku menerobos kerumunan dan bergegas menuju dinding pembatas. Di sepanjang jalan, aku terus mengaktifkan penghalang pertahanan terlokalisasi, melindungi para penyintas yang terjatuh di belakangku, dan menahan zombie biasa yang sesekali menyerbu masuk. Saat itu, dinding pembatas hampir runtuh. Tembok jebol di sebelah kiri penuh sesak dengan zombie. 3 zombie mutan pamungkas bergantian menyerang garis pertahanan. Peluru para prajurit mengenai mereka, hanya menyisakan penyok dangkal. Mereka sama sekali tak bisa menembus cangkangnya. Sebaliknya, ini membuat mereka sangat marah. Mereka mengaum dan mempercepat serangan. Semuanya, mundur. Aku akan menahan mereka. Aku berteriak. Bersamaan dengan itu, aku mengeluarkan 5 kristal mutan dari ruang simbiotik dan menuangkannya semua ke dalam domain spasial. Iluminasi emas pucat langsung meluas. Luasnya 3 kali area sebelumnya. Itu menyelimuti seluruh tembok jebol. Kali ini, aku sengaja memperkuat kepadatan domain spasial. Cahaya emas berkilau di tepian iluminasi. Aku mencoba menjebak zombie pamungkas dengan penekanan spasial terkuat. Tapi ketiga zombie itu hanya membeku sesaat. Lalu mereka mengeluarkan pekikan melengking. Cahaya hitam ungu menyelimuti tubuh mereka. Mereka benar-benar bertahan dari penekanan iluminasi itu. Mereka maju selangkah demi selangkah. Cahaya emas iluminasi itu tampak meredup. Bahkan retakan-retakan kecil mulai muncul. Jadi, ini benar-benar bisa menembus. Hatiku menciut. Aku menggenggam parang dengan bilah penembus zirah. Aku teleport ke sisi zombie pemimpin. Bilah itu mengumpulkan seluruh kekuatan spasial dan menebas keras ke pangkal lehernya. Itu titik lemah setiap zombie. Bahkan jika mereka berevolusi ke bentuk pamungkas, mereka tak akan mampu menahannya sepenuhnya. Dengan retakan keras, bilah itu menghantam cangkang zombie dan langsung memantul. Benturan itu membuat lenganku gemetar dan kebas. Selaput di antara ibu jari dan telunjukku mulai robek. Zombie itu menoleh dengan cepat. Matanya yang merah darah langsung tertuju padaku. Ia mengayunkan cakar bertaji tulang ke arahku. Ia bergerak begitu cepat, hingga hanya terlihat bayangan kabur. Aku segera teleport ke belakang, nyaris menghindari serangan itu. Cakar itu menghantam tanah, langsung menggores 3 luka sedalam hampir 2 kaki. Sebelum aku sempat menguasai diri, 2 zombie lainnya menerkaku bersamaan. Terjebak serangan 3 arah, aku hanya bisa terus teleport untuk menghindar. Kristal spasial itu terkuras jauh lebih cepat. Hanya dalam beberapa menit, 3 kristal mutan habis total. Tekanan iluminasi merosot tajam. Para zombie biasa di celah itu memanfaatkan momen untuk menyerbu masuk. Pertahanan dalam zona aman oasis sudah diambang kehancuran. Kapten, bawa orang-orangmu dan pertahankan koridor dalam. Jangan biarkan zombie melukai para penyintas. Aku terus teleport menghindari serangan zombie pamungkas, sambil berteriak ke arah HT. Begitu aku mengatakan itu, zombie di sebelah kiriku tiba-tiba menyemburkan gumpalan racun ungu kehitaman. Aku segera mengaktifkan penghalang pertahanan. Racun itu memercik ke iluminasi, berdesis sambil mengikis. Penghalang itu langsung redup lebih dari setengahnya. Di celah itu, zombie di sebelah kananku melompat, cakarnya menyabet keras ke bahuku. Aku tak sempat menghindar. Aku hanya bisa mengangkat lengan untuk menahan. Baju pelindungku robek seketika. Taji tulang merobek kulitku. Rasa sakit membakar menjalari tubuhku. Lukanya cepat menghitam. Dari ruang simbiotik, Rio berteriak panik, "Ayu!" Aku bisa merasakan dia menghantam dinding ruang simbiotik dengan putus asa. Tapi dia tak berdaya. Virus itu menjalar cepat melalui luka. Anggota tubuhku mulai mati rasa. Teleportasiku juga ikut melambat. Melihat itu, ketiga zombie pamungkas itu menyerang semakin ganas. Iluminasi itu hancur total. Cakar zombie menghantam dadaku. Aku terpental ke belakang. Aku terbanting keras ke dinding pembatas. Aku memuntahkan seteguk darah. Tepat saat kukira aku sudah habis, ruang simbiotik meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Arus hangat membuncah dari perutku. Arus itu menyelimutiku seketika. Rasa sakit di lukaku cepat mereda. Bekas korosi hitam ungu itu juga perlahan memudar. Peringatan ruang simbiotik, inang terkena erosi virus pamungkas. Ruang simbiotik mengaktifkan pertahanan pamungkasnya. Ia menghabiskan semua kristal mutan, untuk sementara membuka kemampuan materialisasi ruang simbiotik. Lalu, bilah-bilah emas yang tak terhitung jumlahnya melesat dari ruang simbiotik. Bilah-bilah itu menghujani ketiga zombie pamungkas. Bilah-bilah itu menembus cangkang mereka. Bilah-bilah itu tertancap dalam ketubuh mereka. Zombie-zombie itu menjerit kesakitan. Tubuh besar mereka tumbang ke tanah. Aku memakai parangku untuk bangkit. Aku menatap zombie pamungkas yang tumbang. Tepat saat aku hendak menghela napas lega, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Di ufuk yang jauh,
gerombolan zombie hitam yang besar mendekat dengan cepat. Di depan ada seekor zombie yang lebih besar dari 3 zombie sebelumnya jika digabungkan. Kepalanya dipenuhi benjolan tumor. Matanya merah darah. Anggota tubuhnya setebal tiang batu. Setiap langkahnya meremukkan batu di bawah kakinya. Kabut hitam ungu pekat berputar di sekelilingnya. Dia jelas pemimpin para zombie pamungkas. Itu Raja Zombie, suara prajurit yang ketakutan terdengar dari radio. Kehadirannya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada zombie pamungkas sebelumnya. Aku mendongak. Raja Zombie berjarak kurang dari 1 kilometer dari zona aman oasis. Dengan lambaian tangannya yang santai, zombie-zombie di sekelilingnya seolah-olah mendapat perintah menyerbu zona aman oasis dengan liar. Jumlah mereka sangat banyak, bisa menguasai seluruh zona aman oasis. Tapi sekarang, kristal spasialku sudah habis semua, dan kemampuan manifestasiku hanya aktif sementara. Aku hanya punya 1 serangan tersisa, paling banter. Aku mustahil melawan gerombolan sebesar ini. Semuanya, mundur ke inti zona aman. Segel semua lorong. Kapten berteriak memberi perintah. Para prajurit mulai mundur dengan tertib. Pada saat yang sama, mereka memicu bahan peledak yang telah dipasang untuk menahan gerombolan zombie. Ledakan terjadi satu demi satu. Api membumbung ke langit. Tapi itu hanya memperlambat gerombolan itu sesaat. Raja Zombie terus maju dengan mantap. Kemanapun kabut ungu kehitaman itu lewat, bahkan api bahan peledak pun padam. Bahkan tumbuhan di tanah langsung layu dan membusuk. Aku berteleportasi ke pintu masuk inti zona aman, sambil menyaksikan gerombolan itu mendekat. Hanya satu pikiran di benakku, aku harus bertahan di sini, lindungi Rio. Saat itu juga, ruang simbiotik tiba-tiba bergetar lagi. Suara Rio terdengar jelas di kepalaku. Ayu, aku bisa merasakan kekuatan spasial. Aku bisa membantumu. Aku tertegun sejenak, lalu paham. Rio memang peka terhadap kekuatan spasial sejak kecil. Dulu ketika ruang simbiotik berkembang, kehadirannya beresonansi dengan ruang simbiotik. Mungkin dia ternyata bisa membantu. Aku segera membuka jalan menuju ruang simbiotik dan menggendong Rio keluar. Wajah Nak penuh tekad, tanpa sedikit pun rasa takut. Dia mengulurkan tangan kecilnya, dan dengan lembut menekannya ke perutku. Dia berbisik, Ayu, fokus, ikuti saja arahanku. Masih ada energi sisa di ruang simbiotik. Kita bisa mengaktifkannya bersama. Aku mengangguk. Mengikuti arahan Rio, aku memusatkan seluruh pikiranku ke dalam ruang simbiotik. Benar saja, di bagian terdalam ruang simbiotik, masih ada jejak samar energi asal. Itu adalah kekuatan inti simbiosis ruang simbiotik. Tangan kecil Rio bersinar dengan cahaya putih samar. Itu berbaur dengan kekuatan spasial di dalam diriku. Kedua kekuatan itu mengalir deras di pembuluh darah kami dan mengalir ke kedalaman ruang simbiotik. Energi asal menyala hidup dalam sekejap. Ledakan cahaya keemasan, jauh lebih kuat dari sebelumnya, meledak dari ruang simbiotik, menelan seluruh inti zona aman. Kali ini, iluminasi bukan hanya bertahan. Ia membawa kekuatan untuk memurnikan dan melahap. Saat kabut ungu kehitaman bertemu cahaya keemasan, ia langsung dimurnikan menjadi ketiadaan. Zombie di barisan depan juga meleleh dalam cahaya keemasan, berubah menjadi genangan air jernih. Raja Zombie merasakan ancaman itu dan mengeluarkan raungan marah. Kabut di sekelilingnya menebal dalam sekejap. Dia menerjang iluminasi, mencoba menembus penghalang. Sekarang, Rio dan aku berteriak bersama, mengumpulkan seluruh kekuatan kami, dan melepaskan asal spasial. Cahaya keemasan memadat menjadi pilar raksasa. Ia melesat dari puncak iluminasi dan menghantam keras ke Raja Zombie. Sinar itu menembus tubuhnya, membuatnya terpaku di tempat. Kabut ungu kehitaman terus dimurnikan. Tubuh Raja Zombie menyusut di depan mata kami. Akhirnya berubah menjadi gumpalan asap hitam, dan dilahap habis oleh ruang simbiotik. Dengan matinya Raja Zombie, gerombolan zombie yang tersisa kehilangan pemimpinnya dan jatuh ke dalam kekacauan, larut oleh cahaya keemasan yang memurnikan. Saat zombie terakhir menghilang, cahaya keemasan itu perlahan surut dan kembali ke dalam ruang simbiotik. Saat Rio dan aku sama-sama roboh, sambil saling berpegangan, kami berkeringat deras, tubuh dan pikiran kami benar-benar terkuras, tetapi melihat para penyintas di sekitar kami selamat dan sehat, dan melihat kami berdua tidak terluka, kami tersenyum, bersyukur masih hidup. Kabar bahwa krisis telah berakhir menyebar cepat di zona aman oasis, saat para penyintas keluar dari persembunyian, bersorak dan saling berpelukan. Sebagian berlutut, menangis, sementara yang lain menunduk dalam-dalam ke arah kami, dan kapten bergegas menghampiri kami, jongkok untuk membantu kami berdiri. Suaranya bergetar karena emosi saat dia berkata, "Terima kasih. Kamu menyelamatkan semua orang." Aku menggelengkan kepala dan menatap Rio di sampingku, sambil tersenyum dan berkata bahwa ini bukan hanya diriku, bahwa kita melakukannya bersama. Selama beberapa hari berikutnya, zona aman oasis sibuk membangun kembali saat para prajurit membersihkan medan perang dan memperbaiki dinding pembatas, dan para penyintas saling membantu mengumpulkan perlengkapan yang berserakan. Zona aman oasis yang dulu hancur perlahan kembali hidup,
Saat Rio dan aku memulihkan diri di tempat perlindungan sementara kami, setelah ruang simbiotik melahap Raja Zombie, energi asalnya meningkat pesat, tidak hanya menyembuhkan tubuhku sepenuhnya tetapi juga membuka kemampuan baru, karena nutrisi spasial bisa mempercepat pertumbuhan tanaman dan memurnikan tanah serta sumber air. Kemampuan ini jelas membawa harapan baru bagi manusia di tengah kiamat. Seminggu kemudian, rekonstruksi zona aman oasis hampir selesai. Dinding pembatas sudah diperkuat, kini lebih kuat. Kami juga menambahkan penghalang peringatan spasial. Setiap kali zombie tingkat tinggi mendekat, alarm akan langsung berbunyi. Sementara itu, berkat nutrisi spasialku, zona aman oasis membuka sebidang lahan pertanian. Sayuran pertama telah menumbuhkan tunas hijau. Air bersih, dimurnikan oleh ruang simbiotik, terus mengalir ke para penyintas. Dulu, kami bertahan hanya dengan menjarah dan mencari perbekalan. Hari-hari itu akhirnya berlalu. Suatu sore, aku dan Rio duduk di rumput dekat lahan pertanian. Kami melihat para penyintas sibuk beraktivitas. Sinar matahari menyinari kami, hangat dan nyaman. Rio bersandar di bahuku, bermain-main dengan kristal. Itu kristal biasa yang baru saja diambilnya dari ruang simbiotik. Dia berkata pelan, "Ayu, kita tidak perlu berkelahi lagi, kan?" Dan aku meremas tangannya, menatap langit biru yang cerah. Aku tersenyum dan mengangguk setuju, mengatakan tak akan ada lagi pertarungan, bahwa tempat ini akan semakin baik dan kita bisa hidup damai di sini, sementara ruang simbiotik beriak lembut di dekat kami, seolah-olah menyetujui kata-kataku. Setelah krisis terakhir ini, ikatan antara ruang simbiotik, Rio, dan aku semakin dalam. Itu bukan lagi sekadar alat untuk bertarung dan menyimpan. Itu lebih seperti keluarga bagi kami, sandaran kami di tengah kiamat, dan virus-virus yang dulu menghancurkan segalanya, dimurnikan oleh energi asal ruang simbiotik, kini sepenuhnya tidak aktif. Di kota-kota terbengkalai di sekitar kami, bahkan binatang-binatang kecil mulai bermunculan. Tanaman-tanaman juga perlahan tumbuh kembali. Beberapa bulan kemudian, zona aman oasis kini menjadi sebuah desa kecil yang makmur. Ladang-ladang penuh dengan tanaman yang matang, dan rumah-rumah kokoh telah berdiri. Anak-anak berlari dan bermain di bawah sinar matahari, sementara orang dewasa sibuk dengan pekerjaan mereka. Senyum yang lama tak terlihat menghiasi setiap wajah. Rio dan aku sekarang punya rumah kecil sendiri. Halaman kami penuh tanaman, berkat nutrisi spasial. Setiap kali bunga-bunga bermekaran, seluruh halaman berbau harum bunga. Seseorang pernah bertanya padaku apakah aku akan menggunakan kemampuan spasialku untuk menjelajah lebih jauh, untuk mencari lebih banyak penyintas. Aku menggelengkan kepala, aku menatap Rio di sampingku, lalu ke desa yang ramai di sekitar kami. Inilah rumah kita, kataku. Memiliki orang-orang yang ingin kita lindungi adalah semua yang kita butuhkan. Kiamat membawa kita begitu banyak penderitaan dan perpisahan, tetapi juga mengajarkan kita untuk menghargai dan bertahan. Rio dan aku melewati ujian hidup mati yang tak terhitung banyaknya. Akhirnya, di atas reruntuhan ini, kami menemukan suaka simbiotik Eden. Pada malam hari, Rio dan aku duduk di halaman dan mengamati bintang-bintang. Ruang simbiotik dengan lembut mengelilingi kami, memancarkan cahaya keemasan yang lembut, menyelimuti kami dalam kehangatan. Rio perlahan tertidur dalam pelukanku, senyum manis di wajah kecilnya. Aku menunduk menatapnya dan hatiku merasa damai. Kiamat yang panjang dan kejam ini akhirnya berakhir. Tetapi kehidupan baru kami baru saja dimulai. Untuk sisa hidupku, aku akan selalu menjaga Rio tetap aman, dan melindungi rumah yang kami perjuangkan dengan nyawa kami. Tidak ada lagi bahaya, tidak ada lagi perpisahan, hanya kedamaian dan kebahagiaan. Saat cakrawala mulai bersinar, sinar matahari pertama menembus dedaunan, menyebar ke halaman, dan jatuh pada Rio dan aku. Nafas ruang simbiotik berpadu dengan angin pagi, lembut dan tenang. Aku tahu ini adalah akhir terbaik yang bisa kita minta. Setelah semua badai, kita akhirnya melihat pelangi. Dengan orang-orang yang kita cintai di sisi kita, tahun-tahun berlalu dengan damai.